Perkenalkan diri. Jadi perkenalkan saya Zaki, founder dari Livetif. Jadi nanti kita akan jelasin ya Livetif itu apa. Dan Livetif ini pertama kali ngadain webinar di tahun 2023 pada tanggal 15 Januari. Nah, tentang desain. Nanti akan ada webinar-webinar lain, entah desain ataupun fotografi, dan kita akan undang para pemateri-pemateri yang bisa kita ajak kolaborasi. Selanjutnya, kalau misalnya ada pertanyaan nih teman-teman, silahkan raise hand di Google Meet biar makin akrab. Jadi kita mungkin bisa nyalain kameranya, ataupun kalau misalnya mau nggak nyalain kameranya bisa langsung tanya menggunakan emot love ya, emot love. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di emot love tersebut. Kalau misalnya nggak mau bertanya tapi mau react aja, nah itu jangan pakai emot love. Jadi kita mau filter pertanyaannya ada emot love-nya saja. Nah, bagi yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp, silakan bergabung agar bisa terus berkomunikasi di webinar pada hari ini. Nanti kita akan bahas sih tuntas, kalian mau nanya apapun tentang desain juga boleh, mau nanya tentang software juga boleh. Tapi perlu diingat, ini bukan masalah expert atau tidaknya, karena ini dasar dari desainnya sendiri. Seperti itu. Oke, kita next. Oke, ini saya akan memperkenalkan secara singkat ya. Halo dunia tipu-tipu, kenalin, Aye Zaki, anak yang lahir dari kota terkenal di daerah pesisir Jakarta. Udah tahu ya, pesisir Jakarta itu sudah pasti Jakarta Utara. Ya, kalau bisa dibilang kenal ya lumayan terkenal kotanya, yaitu Tanjung Priuk, yang mempunyai hobi desain sejak tahun 2018 dan sudah berkolaborasi kurang lebih di 50 brand nasional ataupun internasional. Ini bukannya mau sombong ataupun apa ya. Nah, hasil salah satu karya dari saya sendiri dibuktikan melalui salah satu engagement di media sosial dalam peningkatan followers dari 300 followers yang saya kelola menjadi 10.000 lebih followers Instagram, dan fanpage-nya bisa growth sampai di angka 107,5.000% tampilan per tahun secara konsisten. Mungkin boleh teman-teman bisa follow saya atau mau tanya di WhatsApp ya, yang saya selalu berkicau dalam grup WhatsApp tersebut, ataupun DM di @zaki_prayoga, atau bisa banget teman-teman langsung connect di LinkedIn. Di LinkedIn saya di Muhammad Zaki Prayoga. Silahkan connect. Jadi kita mau melakukan kolaborasi yang sangat-sangat tajam karena ini era digital ya. Kita harus perbanyak banget relasi dan kenalan. Oke. Nah, di sini ada singkat ya dari Livetif ya sebagai penyelenggara. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Livetif itu apa, Livetif itu adalah si penghubung untuk bisa berkolaborasi dalam hal kreatif. Kami adalah tim yang bergerak dalam hal digitalisasi visual yang membantu UMKM dan masyarakat khususnya kalangan menengah untuk bisa berkembang di era digital agar menciptakan karya yang luar biasa. Kita menghadirkan inovasi, membantu menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah dengan solusi yang luar biasa. Membuat dampak sosial, merubah perubahan hidup untuk menginspirasi perubahan. Oke, apa yang membuat tim kreativitas ini dibentuk? Kami melihat masih banyak sekali, ya, kami masih melihat banyak sekali di Indonesia khususnya tidak bisa membuat karya mereka karena terbatasnya koneksi, alat, dan bahan sampai dengan biaya. Itu banyak banget teman-teman saya yang mau berkarya tapi aduh nggak ada uang, nggak ada koneksi. Nah, mungkin Livetif ini menjadi daya tampung dan jembatan buat teman-teman semua untuk bisa berkolaborasi. Lalu, dengan hal itu kami bertekad bisa membangun kolaborasi dalam segi kreatif seperti desain kreatif, produksi digital, manajemen kreatif, dan kemasan kreatif sesuai dengan biaya mereka. Untuk saat ini, kami sedang mempersiapkan dan kami sudah ready di bagian desain kreatif, produksi digital, maupun manajemen kreatif. Nah, untuk kemasan kreatif, kami masih ongoing. Oke, silahkan. Aku akan langsung next. Nah, dengan siapa aja anggota tim kami bisa berkolaborasi. Nah,
kami, anggota-anggota dari Lifetix sudah berkolaborasi sama Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Akor yang base-nya itu ada di Paris, ada Plus Jakarta, kotak kolaborasi, city brandingnya dari Provinsi DKI Jakarta, ada Izilo, Startup Marketplace Laundry, Sentosa Land, Seikat, Kemenakar, To Biz Fest, dan MNC Land. Serta dengan lebih dari 100 brand kolaborasi. Beberapa kerjasama yang pernah kami lakukan dari anggota-anggota kami, yaitu dari creative agency, event organizer, pemerintahan, startup, property, ataupun asosiasi, restoran, e-sport, and komunitas. Oke, kita mulai ke sedikit intermezzo. Katanya dosen temen gua. Oke, ini sedikit mungkin cerita ya kepada teman-teman. Ini saya nggak akan mungkin akan lebih banyak pakai gue lu, bukan karena apapun, karena agak canggung kalau pakai aku, kamu, saya, dan lain-lain. Jadi lebih pakai gue dan lu serta yang lainnya ya. Jadi kayak pakai bahasa sehari-hari orang Jakarta lah, karena udah terbiasa. Oke, katanya dosen temen gua, dosennya ini kalau nggak salah dari IKJ ya, dia itu pernah ngomong sama seorang Zaki gitu ya waktu bekerja. Jack, lu tahu nggak sih bahwasanya anak desain itu sebenarnya pinter banget loh. Padahal jarang banget baca buku, dan itu impact atau berdampak banget sama gue. Iya ya, gue juga anak desain, tapi gue juga jarang baca buku gitu. Nah, kok dia bisa dibilang pinter gitu ya? Padahal gue merasa nggak begitu pinter gitu. Makanya gue tanya, kok bisa dibilang pinter gitu kan? Terus kata mereka adalah, kata dia nih, kata temen gue, mereka tuh bisa dapat segala jenis insight yang bermula dari kata, buat desain doang, atau buat cek buat ini dong, cek buat karya ini dong, cek buat poster dong, cek buat undangan dong gitu kan. Biasa anak desain tuh dapat kurang lebih pertama kali buat desain pasti 6M lah, atau enggak minimal 1M itu untuk biaya harga desain di Indonesia yang paling banget sering diketemui. Oke, paling banget kami ketahui ya, yang saya ketahui itu kurang lebih 1M itu biayanya. 1M maksudnya adalah makasih. Kalau pertama untuk buat desain itu pasti 1M, makasih, atau makasih banyak MB biasanya, atau makasih Mas sudah dibuatkan. Nah, itu biasa tuh kita banyak bermiliaran sebenarnya, cuman miliaran kata-kata ucapan manis biasanya yang ada di pembayaran suatu karya desain yang pertama kali di Indonesia. Nah, mulai dari perkataan itu, anak desain biasanya pertama kali kayak nggak enak. Nah, mulailah dari research yang tadinya kita nggak tahu anatomi, kita belajar anatomi dan kita akan buat filosofi atau kita buat alur dari desain-desain itu, dan kita akan cari poin-poinnya. Misalnya kita mau buat suatu motor gitu ya, desain motor Astra, kita sebut brandnya Astra. Nah, kita harus tahu kan apa yang mau dijual gitu loh, komponen apa yang mau dijual, apa yang mau di highlight buat mereka. Nah, yang tadinya kita nggak tahu komponen motor, kita jadi tahu gitu komponen-komponen motor itu apa aja. Nah, dari situlah anak desain bisa mengetahui hal-hal yang sebenarnya dia nggak belajar dari awal, tapi dia uh, udah udah di brainstorm bahwasanya lu harus cari sesuai dengan kategori ini, dan disitulah kita dapat insight-nya. Lalu dia akan baca lagi bacaannya gitu loh. Mereka tuh biasa anak-anak desain pertama kali tuh takut typo atau yang lainnya, padahal pas sudah buat juga tetap typo gitu kan. Nah, itu wajar sih sebenarnya untuk anak desain. Nah, yang terakhir banget ini yang paling jarang banget anak desain tanya gitu. Type funnel-nya itu apa? Biasanya anak desain akan dibagi jadi 3. Nah, ini akan ada segmennya yang gue akan jelaskan pada materi malam hari ini juga. Nah, sampai harus jadi dalam waktu yang singkat. Pernah dengar nggak teman-teman dengar kata buat candi satu malam, atau karya satu candi satu malam, atau kerja rodi
atau sebutannya lagi apa ya, buat karya yang begitu cepet gitu, kok cepet banget, kayak orang udah ngasih brief 1 jam lagi jadi ya. Nah biasanya anak desain itu otaknya langsung panas, langsung nge-crash dan lain-lainnya. Nah ini gua akan kasih terakhir tools singkat untuk kalian yang masih bertahan sampai akhir, itu bankernya anak desain. Boleh banget di screenshot ataupun kalian bisa nanti cek di materi yang akan gua kasih di grup WhatsApp. Nah dari perkataan tersebut, kita udah bilang dicap untuk pintar gitu ya. Nah, dari cap pintar itu kalau bisa jadi yang haus ilmu dan rendah hati ya. Kebanyakan anak desain gue udah bisa A, gue udah bisa desain B, gue udah jago manipulasi dan gue jago yang lainnya. Tapi kalian tuh harus merasa gue tuh haus ilmu. Oh, gue tuh nggak tahu, gue harus belajar sama dia. Sama kayak gue juga, kayak temen gue bisa manipulasi ini, kok gue nggak bisa ya, oh ya udah gue belajar sama dia. Temen gue bisa 3D, kok gue agak kurang ya 3D ya, oh ya udah gue belajar sama dia. Jadi kita akan terus berkembang seperti padi, kita harus merunduk, jangan jangan tegang mulu ya, kita jadi kayak merasa angkuh hidupnya. Nah itu intermezzo. Oke, ini intermezzo yang kedua. Kenapa harus bisa desain? Banyak banget di sosial media. Kalau kamu bisa desain di dalam organisasi, jangan pernah kamu bilang, saya bisa desain. Nah, itu pertama sih, menurut gua agak bener ya. Cuman, kayaknya orang-orang harus tahu sih karakter branding kalian itu apa gitu loh. Misalnya karakter branding kalian desain, ya mungkin pertama tunjukin gitu loh karya desainnya. Tapi menurut kalian ini akan dimanfaatkan, coba manfaatkan dengan perkataan atau komunikasi-komunikasi yang bisa menghasilkan cuan khususnya. Nah, gua di sini bicara pakai data. Menurut data dari We Are Social IDN atau Indonesia dan republika.co.id, ada kurang lebih 22,1 miliar pengguna internet aktif di Indonesia dan 21 miliar ada sosial media aktif di Indonesia. Itu banyaknya minta ampun. Nah, kalau kita bisa manfaatkan 10%-nya aja untuk menjadi klien kita, itu why not gitu. Dengan harga yang minimal 50.000 atau 30.000 awal-awal gitu ya. Itu udah lumayan banget untuk kita bisa menghasilkan cuan. Lalu selanjutnya ada PDB ekonomi kreatif meningkat di tahun 2018 itu sebesar 1.102 triliun. Itu angka nggak bisa dibayangin sih gue. Gue megang yang segepok aja udah gemeteran, gimana yang 1.102 triliun gitu ya. Aduh, udah deg-degan banget pasti. Nah, selanjutnya meningkat juga nih anak-anak di kafe, meningkat sebesar 8,14%. Saingannya makin banyak dong, Zek. Makin banyak. Nah, dari makin banyak ini mereka sebenarnya saling berkecimpung. Misalnya anak IT nggak bisa untuk coding. Mungkin ini true story bagi teman-teman yang kuliahnya coding ya. Gue nggak bisa coding, tapi gue ngeliat UI UX cuma nata layout doang. Kayaknya enak ya. Nah, saingan kita bukan anak desain doang, tapi saingan kita anak-anak desain, saingannya adalah anak-anak yang di luar dari jurusan desain sendiri. Seperti itu. Nah, kenapa gue bisa dapat data ini? Mungkin FYI juga bagi teman-teman semua. Gue saat ini juga bekerja sembari kuliah juga saat ini di kalau bekerja sebagai social media specialist di creative agency dan kuliahnya ngambil jurusan marketing communication. Kalau mau tanya-tanya lebih lengkap mungkin silakan tanya ya. Jadi gue akan jelasin tentang desain terlebih dahulu. Oke, apa aja yang wajib diketahui dari calon desainer? Disiapin cemilannya biar nambah mood, teman-teman. Jadi ya ini akan menjadi percakapan yang cukup panjang, penjelasannya akan cukup sangat-sangat panjang karena ini dasarnya itu lumayan banyak banget, teman-teman. Oke, sebelum ke materi, kalian itu harus tahu banget lebar profesi dari desain itu banyaknya minta ampun. Ada graphic designer, ada interior designer, ada fashion designer, ada product designer, ilustrator, web designer, UI UX, game designer, komikus, animator, desain otomotif, drafter atau layouter, branding, art creative director, motion graphic designer, bahkan admin sosial media pun bisa diajak untuk harus bisa
graphic design, harus bisa ngedesain, minimal Canva. Pasti ada label itu dalam suatu pekerjaan. Dan itu banyak yang minta ampun di Indonesia. Banyak owner-owner yang mengepres budget kreatif mereka untuk di dalam satu orang. Sebenarnya itu nggak baik gitu ya. Sebenarnya tidak baik. Tapi karena kepepet mungkin kita ya, karena kita juga butuh biaya, ya udahlah ya, ini sebagai batu loncatan aja. Mungkin ini true story bagi teman-teman semuanya. Lalu di sini ada note-nya. Ini hanya sebagian kecil aja dari banyak spesialisasi yang lainnya seperti itu. Jadi ada banyak banget spesialisasinya. Nah, lalu apa aja alat perang seorang desainer? Alat perangnya kan. Emang cuma TNI doang yang punya alat perang? Atau emang cuma IT doang yang punya alat perang? Desainer juga punya alat perang. Ya pertama, desainer itu harus punya satu set alat laptop. Nah, ini paling banyak banget yang harus ditemuin. Emang bisa sih untuk desain itu pakai handphone gitu ya. Semua karya bisa dilakuin dengan handphone dan lain-lainnya. Tapi laptop itu sangat-sangat berfungsi. Apalagi tablet ya. Laptop tablet itu udah paling berfungsi banget sih untuk seorang desainer. Nah, menurut gue ini wajib. Nah, selain laptop, namanya juga satu set ya. Harus ada lengkap. Minimal itu ada laptop, kabel atau casan, earphone. Ya mouse itu ya tergantung kalau desainer ya cocok atau layak ya fine-fine aja sih untuk desainer gitu. Karena gue pakai mousepad doang, ya udahlah aman. Atau gue pakai mouse doang, ya udahlah aman gitu ya. Kalau yang lupa bawa mouse tapi dia pakai mouse, nah itu biasa jadi ancaman buruk sih buat teman-teman semuanya. Lalu yang kedua, ada software. Ada banyak banget tools yang bisa dipakai. Ya, contohnya ada Adobe Family, yaitu Illustrator, Photoshop, InDesign, dan lain-lainnya. Itu biasa jadi kriteria lah dalam pekerjaan. Lalu Corel Draw, first impression gua untuk belajar desain ya pasti Corel Draw. Nggak ada yang lainnya. Pasti Corel Draw, Infinity Design, Canva, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi ya teman-teman. Lalu yang ketiga, seorang desainer itu pasti harus punya tempat. Walaupun ngelemper dimanapun itu harus punya tempat sih. Cari tempat yang paling sesuai sama kepribadian kamu gitu ya. Karena semua ide dari mood ya, mood itu datangnya dari suatu tempat gitu loh. Sampai hasil desain yang bermula dari suatu tempat yang nyaman. Jadi desain itu bermula dari suatu desain yang dari suatu tempat yang nyaman buat kita gitu. Kalau tempat itu gak nyaman, risih bagi kita nggak buat desain jadi nggak tenang gitu. Nah, yang keempat ini ada listrik dan wifi. Percuma banget kalau udah ada laptop sama software, tapi nggak ada listrik, mati kutu tuh desainer. Percuma banget punya laptop secanggih apapun tapi nggak ada listrik ya. Sama wifi, ya udah itu desainer itu ngangong-ngangong aja. Jadi kayak ya mati kutu lah. Walaupun kita bisa nggak lihat sih suatu inspirasi, tapi kalau nggak biasa seperti itu, kita akan menjadi suatu bumerang bagi seorang desainer. Yang terakhir ini paling penting banget. Mungkin kalian sering banget ngedenger ya. Bagi pekerja seni, mood itu adalah yang utama. Benar banget, itu gue setuju. Jadi ini adalah hal yang paling disakralkan bagi seorang seniman, khususnya graphic designer ataupun yang lainnya. Karena kalau nggak pakai mood, kalau nggak ada mood, laptop sampai dengan listrik nggak berguna sekalipun. Mau listriknya secanggih apapun, sebesar apapun, laptopnya sebagus apapun, kalau nggak ada mood pasti mager. Itu biasa seorang tipikal graphic designer. Oke, ini desainer harus tahu perbedaan achievement-nya di dunia kerja. Ya, harus tahu banget sih. Yang pertama, kalau kalian itu dalam corporate ataupun startup, ini pengalaman gue ya, karena gue pernah bekerja sebagai di corporate, di hotelier, ataupun di sebagai startup, ya, startup aplikasi, gue juga udah pernah. Jadi itu biasanya dibagi jadi tiga, desainer itu dipecah jadi tiga, yaitu under marketing, under HR, dan under tim product. Nah, biasanya desainer ini pala batu di setiap lini karena merasa desain dia itu paling bagus gitu. Tapi sama atasannya kok dibilang jelek. Kalian harus tahu dulu kriteria-kriterianya.
Kalau misalnya kalian di under marketing, desainer itu harus tahu berapa sih banyak orang yang menjadi KPI-nya dari marketing. Lalu seorang desainer itu dilihat achievement-nya kalau di dalam marketing itu berapa banyak orang yang ngelihat, bukan seberapa bagus kalian. Ini kalau di corporate atau startup ya, ini perlu ditekankan loh teman-teman. Kalau kalian kerja di suatu perusahaan under marketing sebagai seorang desainer, itu yang jadi KPI kalian itu bukan seberapa bagus desain kalian, percaya deh. Tapi seberapa banyak orang yang ngelihat dan seberapa banyak orang yang menghubungi atau CTA yang ngeklik desain kalian itu sampai ke sync up atau login atau daftar dan lain-lainnya. Itu KPI kalian. Jadi kalau KPI-nya 100, 20%-nya aja dapat, itu udah bagus banget buat seorang desainer menjadikan suatu portofolio brandingnya. Itu udah top, Marco top. Tapi kalau di HR ya, HRD, itu beda. Bukan di bagian berapa orang yang ngeklik. Tapi desainer itu harus dituntut ya, harus banget dituntut untuk membuat desain agar karyawan lain memahami dengan cepat dari perusahaan dan mempunyai rasa bangga terhadap perusahaan itu sendiri. Mungkin kalau kalian lihat di LinkedIn, kalau kalian lihat di LinkedIn kan banyak tuh header-header yang dipakai gitu ya. Nah, itu berarti desainer itu works atau berhasil untuk membuat desainnya itu dikagumi oleh para employee yang lainnya. Tapi kalau di produk ini beda banget sih. Ini kalau di tim produk itu beda banget. Kalau di produk itu sebenarnya sama, cuman adalah bagaimana CTA itu adalah call to action atau tombol biasanya atau button yang menjadi suatu topik highlight. Nah, bagaimana CTA itu bisa digunakan dengan mudah sehingga customer itu bisa berlama-lama ada di desain kalian. Nah, kayak gitu. Lalu, oke, siapkan catatan. Oke, teman-teman, tolong banget siapin kalau misalnya butuh untuk penulisan dan lain-lain, silahkan. Kalau mau dicatat, silahkan. Tapi ini materi juga akan gue share sih ke kalian. Oke, yang pertama, dasar-dasar warna di desain. Kita akan belajar dasar-dasar warna di desain. Yang kedua, kita akan buat cara membuat layout yang ciamik ya. Mungkin banyak teman-teman yang mau buat presentasi kok tapi layout gue jelek ya atau gue masih pakai template-nya. Coba deh kalian pakai cara ini gitu ya. Nanti gue akan jelasin. Lalu gimana sih cara membuat gambar? Maksudnya cara memilih gambar atau cara ini kayaknya bagus ya, cuma kayaknya nggak cocok deh. Nah itu banyak banget sih. Ada kriteria-kriteria khusus. Mungkin menurut kalian bagus, menurut orang jelek. Atau menurut kalian yang bagus, tapi menurut kalian teman kalian kayaknya agak kurang gitu ya. Lalu yang terakhir ada cara menentukan typography, bukan tipografi ya, typography. Kalau typo itu kayaknya kesalahan eja ya, atau gue yang salah penyebutan, mungkin boleh dikoreksi teman-teman. Oke guys, mari kita mulai dari dasar-dasar warna desain. Oke, teori warna itu terbagi ya ini sedikit ya, sebagian dikit lah dari warna-warna yang diberikan. Yaitu gue di presentasi ini ada dua, yaitu color properties dan color relationship. Color properties kalian pick salah satu warna, color relationship kalian pick lebih dari satu warna, yaitu boleh 2 ataupun 3 dan lain-lainnya. Namanya juga relationship ya, nggak mungkin kan pacaran sendirian, nggak mungkin itu. Pasti pacaran berdua gitu kan. Nah, kalau properties itu ada cool, warm, bright, dark, saturate, and desaturate. Buat teman-teman sebagai seorang fotografer mungkin udah familiar banget ya masalah cool, warm, bright, dark, saturate, and desaturate. Nah, di sini kalian harus perhatikan kalau warm itu, oh iya dia lebih dingin, lebih panas, ya dia agak-agak hot gitu ya atau panas-panas gitu. Kalau cool dia agak lebih dingin, warnanya mencondongnya itu ke warna biru gitu kan. Kalau bright dia agak cerah, saturate dia mungkin agak lebih sangat-sangat cerah gitu. Namanya juga saturate. Ada dark. Dark itu kayak warnanya agak pudar atau menuju ke hitam ataupun dia saturate.
warnanya menuju sangat-sangat pudar atau menuju sangat warna-warna putih gitu ya. Nah, kalau relationship, biasanya desainer pakai primary, square complementary, split complementary, analogous, and tetrahedric. Kalian nggak usah hafalin ini, tapi kalian perlu diperhatikan aja gitu. Ini warna-warna yang bisa dikombinasikan untuk memilih dari warna-warna yang ada di desain. Oke, kita next. Oke, teori menurut warna Om Brewster terbagi menjadi 4. Om Brewster itu siapa gitu ya? Om Brewster saha atuh ya kan? Om Brewster itu saha. Nah, jadi Om Brewster itu adalah seorang seniman ya. Kalau kalian cari Brewster doang akan nongolnya di Google itu pemain Liverpool. Tapi kalau kalian cari Brewster color, nah keluarlah orang yang yang berpendapat dalam suatu warna. Kalau menurut Om Brewster ini terbagi jadi 4. Primer, sekunder, tersier, and warna netral. Mungkin warna netral ini kalian yang banyak banget ke-skip sih. Warna netral itu hanya putih dan hitam. Nah, sebenarnya enggak. Warna netral itu ada 5 dan masih banyak lagi sih sebenarnya warna netral. Oke, kita bahas. Primer. Primer itu ada warna merah, kuning, biru. Warna primer adalah warna dasar yang membentuk warna-warna lain. Jadi warna-warnanya itu dasar banget, itu warna dasar. Karena bersifat murni. Warna primer ini tidak bisa diciptakan dari kombinasi warna apapun. Walaupun bisa kelihatan, kayaknya ini bisa deh. Nah, cuman kan kalau di warna itu ada hex ya, ada hex ataupun penomoran warna. Nah, itu pasti beda peningkatannya. Lalu sekunder. Ada warna sekunder itu ungu. Ungu itu campuran merah dengan biru. Terus oranye atau orange. Ada merah dengan kuning. Ada hijau. Ada biru dan kuning. Nah, warna-warna sekunder ini adalah warna-warna yang berasal dari campuran atau kombinasi dari warna primer. Dari 2 warna primer. Misalnya, ada campuran warna merah dan kuning menghasilkan orange. Nah, ini warna-warna sekunder nih, teman-teman. Lalu, yang ketiga, ada warna tersier. Warna tersier ini adalah warna yang dihasilkan dari kombinasi warna primer dan warna sekunder. Jadi menurut Om Brewster ini, tersier ini adalah kombinasi warna yang bisa dihasilkan dari 2 perpaduan warna kombinasi warna yang berbeda, primer dengan sekunder. Nah, jadilah tersier. Jadi contohnya itu adalah merah campur ungu, ya kan? Merah asli gitu. Ungunya ungu dari sekunder, menghasilkan warna magenta, dan masih banyak lagi warna yang ada di dunia. Lalu warna netral. Warna netral ini ada 2 jenis warna netral. Yang pertama, monochromatic and earth tone. Yang banyak orang banget tahu itu adalah monochromatic. Warna monokrom ini terdiri dari hitam dan putih. Sedangkan earth tone itu warna yang menyerupai unsur-unsur di bumi. Yaitu contohnya ada coklat, krem, dan lain-lain. Jadi kayak warna-warna yang ada di bumi, yang ada di tanah. Itu atau biru langit. Nah, itu biasa masuk ke dalam warna-warna netral. Kayak gitu, teman-teman. Kalau mau ada pertanyaan, silahkan ajungkan tangan ya, teman-teman. Oke, suaranya nggak jelas. Oh, sorry, aku baru ngeliat. Apa suaranya masih jelas? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Jelas, Kak. Oke, thank you. Oke, kita bahas ke warna lagi. Jangan terkecoh. Mungkin sebagai seorang desainer pertama nggak tahu ya. Ternyata ada 2 tipe lagi gitu warna yang perlu kalian ketahui. Ada RGB dengan CMYK. Banyak desainer itu nggak tahu kepanjangan RGB itu apa dan kepanjangan CMYK itu apa. Nah, sebenarnya ini juga ada di postingan livetif.id ya. Kalau RGB itu terdiri dari red, green, blue, makanya sebutnya namanya RGB gitu. Nah, ada info ya kan, ada info. Dari info RGB ini, model RGB sangat cocok untuk kebutuhan digital. Karena jumlahnya ada kurang lebih 16 juta lebih warna yang ada di RGB. Nah, biasanya ini tuh khusus untuk yang ada di digital aja, teman-teman. Misalnya buat poster, share ada di WA, Instagram, dan lain-lainnya. Tapi gue nggak pernah recommended warna-warna RGB untuk percetakan karena itu warnanya akan gelap.
Nah, kalau CMYK ada singkatan dari cyan, magenta, yellow, K atau black. Nah, warna K atau black. Jadi K-nya itu K. Maksudnya adalah black. Jadi nilai warna CMYK ini lebih kecil dibandingkan warna-warna yang ada di RGB. Nah, kalau kita lihat ya, kalau di Adobe Illustrator dan Photoshop, kalau kita compare dari RGB pindah ke CMYK, dia warnanya akan gelap. Tapi dari CMYK ke RGB, warnanya kenapa tetap gelap gitu? Karena memang dia pakemannya terakhir itu CMYK. Kalau udah pakai CMYK ya, kalau mau pindah ke RGB tetap warnanya jadi CMYK. Kayak gitu. Jadi mode CMYK ini cocok untuk percetakan. Buat teman-teman yang mau nyetak, pakainya type colornya itu adalah CMYK. Nah, type colornya itu CMYK. Jangan pakai RGB. RGB itu untuk Instagram, social media, dan lain-lain. Jadi mohon banget buat para graphic designer, kalau mau pakai warna, diperhatikan dua type ini. Hanya ada dua, RGB ataupun CMYK. Next. Oke. Nah, yang kedua, desainer itu harus buat layout. Namanya juga desain. Desain itu artinya menata, grafis. Berarti kita menata suatu grafis. Atau kita sebutannya desainer UI UX. UI itu apa? User interface. Berarti kita menata dari user interface. Interface-nya apa? Misalnya handphone, laptop, website, ataupun yang lain-lainnya. Nah, kita harus bisa nata, harus bisa nge-layout dari yang Ciamik ini. Ntar dulu, sebelum kita kasih tahu live TV, kita tahu emang ada ya manfaatnya. Nah, pasti banyak banget sih manfaatnya, cuman gua kasih 3 deh buat kalian, 3 dulu. Jadi yang pertama, membuat elemen gambar dan teks lebih komunikatif. Kalau misalnya cuma teks doang, itu boringnya minta ampun, akan kelihatan biasa aja, tapi nggak biasa bagi seorang seniman. Itu perlu diperhatikan ya. Kalau kita ngeliat sebagai seniman, itu akan luar biasa, tapi kita sebagai orang yang awam, itu akan menjadi yang biasa-biasa saja. Yang kedua, ini akan bisa membantu orang yang melihat dan menangkap informasi desain itu bisa lebih cepat. Jadi ada layout itu bisa kayak, oh ini penempatan ini, oh ini penempatan manfaat, dan lain-lain. Oke, yang ketiga, ada penataan ruang. Jadi maksudnya adalah penataan ruang dan isi desain itu menjadi suatu terkonsep. Jadi nggak mungkin kita naruh desain A, ada blok-blok yang lainnya. Jadi kayak kelihatan, aduh berantakan banget sih ini suatu desain. Nah, jadi layout ini akan membantu itu sih teman-teman. Oke, selanjutnya ada elemen. Nah ini yang tadi siang ditanyain ya. Gue lupa sih sama namanya. Mungkin nanti bisa resain lagi. Jadi elemen buat tanya dia kalau nggak salah, gimana sih cara buat desain yang simetris? Nah, kalian tuh harus tahu banget 5 desain yang simetris ya teman-teman. Ini apa ya, wejangan lah ya sebutannya, wejangan buat kalian. Yang pertama ada teks. Elemen teks ini termasuk dalam judul, heading, dan paragraf dalam desain teks atau dalam suatu desain judul, yaitu teks heavy. Elemen-elemen ini harus ditata dengan cara intuitif yang mudah banget dibaca. Yang kedua, ada gambar ataupun image ya. Dari gambar inilah foto dan visual lainnya atau seperti ilustrasi membantu mencegah teks dan mengkomunikasikan pesan tertentu untuk bisa terlihat lebih ciamik. Elemen ini sangat efektif dalam melibatkan permisal atau emosi. Biasanya sebutannya engagement sih. Jadi gambar ini. Yang ketiga ada garis dan line. Garis digunakan untuk membagi bagian. Mereka juga dapat bisa menekankan suatu penekanan dalam suatu desain, teman-teman. Gitu. Nah, garis ini ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, ini kalau yang tebal biasanya buat penekanan, kalau yang tipis biasanya untuk mempercantik atau memperindah. Yang keempat, ada bentuk dan ataupun sebutannya shape kalau bahasa luar negeri. Nah, bentuk ini bila digunakan dengan baik, bentuk akan menambahkan sentuhan bakat ataupun kepribadian pada tata letak dari persegi yang kita buat. Itu bisa kita buat persegi itu menjadi misalnya roket,
Nah, ini kan roket bukan tiba-tiba langsung jadi roket ya. Nah, roket ini kan bentuknya dari persegi panjang dan segitiga gitu. Nah, dikombinasi dua bentuk itu gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir yang keempat itu ada ruang putih atau white space. Nah, ruang putih ini digunakan untuk menambahkan ruang di antara bagian-bagian tata letak untuk mencegah pengguna kewalahan atau lelah saat desain itu terlihat sibuk. Jadi suatu desain mungkin banyak orang yang skip gitu karena desain ini terlalu numpuk, nggak ada apa namanya spasi di atas kanan kiri atau margin biasa sebutnya atau white space dan lain-lain. Nah, margin-margin ini yang perlu diperhatikan sih sama teman-teman semuanya buat ngebuat suatu desain. And kita belum ngasih tahu ya cara-caranya. Kita baru ngasih tahu prinsip-prinsip dari layout. Ada 5, teman-teman. Prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada hierarki, keseimbangan, keselarasan, kedekatan ruang ataupun space. Lagi-lagi ruang dan space masuk ke dalam prinsip layout. Ini menurut gua. Hierarki ini membentuk atau dibuat seperti ukuran melalui kontras. Biasanya ada hierarkinya itu besar atau kecil dan lain-lain. Nah, itu masuk ke dalam penyusunan dari layout-layoutnya. Lalu selanjutnya hierarki ini dibuat dengan cara kalau yang kedua itu melalui kontras, misalnya warna ataupun yang lain-lainnya. Tadi ukuran, sekarang warna. Yang terakhir adalah melakukan penempatan elemennya. Udah dibuat warna dan bentuknya. Nah, ada juga nih, kalian harus bisa menentukan hierarki ini cocoknya di mana ya. Batan warna ini cocoknya ada di mana ya. Sehingga orang-orang langsung notice gitu. Oh iya ya, maksudnya itu dia di ini. Seperti itu. Nah, ada keseimbangan. Kalau keseimbangan ini desain yang nggak seimbang dapat secara efektif menarik perhatian ke elemen tertentu yang terlihat tidak pada tempatnya. Ini bisa banget sih jadi suatu highlight point atau CTI khusus untuk kalian membuat suatu desain. Nah, kalau nggak dilakukan suatu keseimbangan ini, kalian akan terlihat banget apa ya, desainnya itu biasa aja gitu, biasa aja. Nah, biasanya tuh kalau nggak ada keseimbangan tuh kelihatannya kayak nggak ada effortnya banget sih buat desain. Nah, biasanya tuh ada ucapan-ucapan seperti itu sih. Lalu yang ketiga, ada keselarasan. Ada 2 jenis perataan dalam suatu desain, yaitu perataan tepi dan perataan tengah. Perataan tepi itu adalah saat elemen disejarkan atas bawah, dan kalau tengah itu ya dia akan adjust center tengah bawah atas kanan kiri gitu. Jadi keselarasan juga penting, teman-teman. Kita mau taruh di mana? Kalau teksnya itu cuma sedikit ya taruhnya di tengah dong. Jangan taruhnya di pinggir atau di pojok. Orang nggak akan highlight itu. Lalu yang keempat, ada kedekatan. Dalam desain, kedekatan itu penting banget buat tahu elemen mana yang terkait satu sama lain. Sedangkan elemen yang tidak terkait harus diberi jarak. Misalnya, kayak keselarasan dengan kedekatan. Kalau misalnya gue gabungin, orang-orang akan ngiranya itu akan jadi satu tujuan, yaitu nomor 3 doang. Tapi kalau gue pisah seperti ini, orang-orang akan melihat bahwasanya, oh iya ya, ini ada jaraknya. Sehingga ini bisa membagi desain kita menjadi yang lebih ciamik. Yang terakhir, ada space. Saat membuat layout, ini banyak banget sih dilupain sama teman-teman desainer, yaitu adalah kita harus memperhatikan margin. Lagi-lagi kita harus memperhatikan margin. Memiliki ruang yang lega, yang cukup untuk menghindari kesempitan, kita tuh bisa membuat desain itu menjadi suatu desain yang nggak terlihat aneh atau kayaknya capek deh gue kalau ngeliat desain ini. Nah, biasanya tuh ada omongan seperti itu sih bagi seorang orang yang udah tahu ini, oh ini layoutnya kayaknya kurang deh seperti ini. Nah, desainer harus bisa menerima itu, teman-teman. Jadi kalau desainer baperan ya, gimana kalian mau buat desain suatu desain yang bagus. Jadi desainer yang bagus itu biasanya ada cacian, ada makian, ada saran dan kritik dan lain-lain. Nah, itu biasanya orangnya sangat-sangat berdampak untuk hidup kalian. Biasanya seperti itu. Oke, gimana caranya? Ya, caranya yang pertama, mungkin buat teman-teman
yang mau skripsian gitu ya, mau buat sempro atau mau buat presentasi yang ada di kelas, jangan, ini tips dari gue ya, jangan sesekali kalian langsung buat desain. Hey, hello, kalian bukan ketok magic ya. Kalian harus tahu dulu isinya, teksnya ya. Gimana kalian mau buat suatu desain yang bagus ya? Kalian udah dapat template nih, tapi kalian nggak punya isi, itu salah banget sih. Fatal menurut gue, itu sangat fatal. Jadi tanya dulu isinya, jangan cari template. Masukin dulu list-listnya. Oh, misalnya gue mau masukin judul ini, judul ini, judul ini. Oke, ada 15 halaman. Pokoknya 15 halaman. Boleh lebih tapi nggak boleh kurang. Nah, itu harus di list. Halaman pertama apa, kedua apa, tiga apa, empat apa, dan lain-lain. Kalau udah dibuat isinya, baru cari referensi. Nah, di sini itu yang lama. Kalau bagi teman-teman yang nyari referensi skakmat, cari dulu isinya gitu. Jadi kita harus ingin isinya terlebih dahulu, teman-teman. Baru kita cari referensi. Ini memang lama, tapi manfaatkan kelamaan ini untuk kalian. Yang ketiga, buat wireframe. Jangan langsung diterapin di implementasi. Wireframe itu adalah penataan layout. Biasanya desainer itu pakai warnanya hitam atau abu-abu gitu ya, abu-abu sama putih gitu mendekati hitam. Nah, itu, buat kalian itu sangat mempermudah. Buat gue itu mempermudah. Oke, kayaknya ada yang nanya ya. Oke, oh belum ada. Oh, silahkan Ahmad Syakuri. Halo Kak, saya mau nanya Kak. Oh, boleh. Silahkan. Ini kan saya mau skripsian, mau nulis skripsian. Ini saya mau nanya contoh desain latar belakang yang cocok tentang isinya fenomena yang mempengaruhi nilai perusahaan itu gimana Kak? Nah, cari dulu itu perusahaan apa. Jangan Perusahaan tiba-tiba. bank. Nah, kalau udah bank, cari yang berkaitan sama tentang bank. Jangan kita perusahaan bank, misalnya kita mau kayak beda sendiri sih ya, Syakuri ya. Ini pendapatku ya. Kalau kita cari desain tentang bank, kalau kita cari tentang bank, cari layout-layout yang sesuai dengan bank. Cari misalnya referensi dulu sih. Cari biasanya kalau gue di Pinterest ataupun di Dribbble dan lain-lainnya. Jadi ini harus banget diperhatiin. Nah, jangan juga kita udah naruh desain. Misalnya ada gambar banknya ya, atau gambar apa ya, gedung banknya gitu kan. Nah, itu langsung kita plek taruh gitu. Kita harus tahu latar belakangnya itu berapa paragraf atau kita naruhnya tuh seberapa banyak. Sehingga kita bisa memperkirakan di wireframe ini, di tahap ketiga ini tuh penempatannya gambar itu hanya cukup segini atau hanya 3 gambar ini. Nah, ya udah. Jadi hanya 3 gambar itu yang kita bisa pakai, atau hanya cukup kayaknya cuma 1 deh. Atau gue cuma kayaknya bisa nambah vektor doang. Kalau misal gue tambah lagi, desain gue akan kelihatan mumet gitu atau kelihatan terlalu rame, sehingga dosen pun langsung nyecer kita biasanya kalau deskripsian ya. Nah, itu kayak gitu sih Sakuri. Kalau contohnya mungkin nanti bisa chat saya ya di nomornya yang di grup, nanti bisa saya bantu untuk link referensinya kayak gitu. Oh ya, Apa baiklah, cukup terbantu? Cukup Kak, nanti saya chat ya Kak dari Oke. Instagram. Oh, oke. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke, yang keempat. Nah, ini tadi yang udah dibahas ya. Baru dibuat desain. Dari yang warna hitam putih kita baru buat desain. Nah, biasanya kan orang-orang tiba-tiba, gue udah dapat template, seneng banget udah dapat template. Tapi pas diterapin, jelek banget gitu. Template-nya kurang. Karena kalian belum menentukan isinya terlebih dahulu. Kalau kalian udah menentukan isi, ya wis, buat desain itu jadi gampang kayak gitu. Oke, di sini gue akan mengucapkan thank you banget buat kalian yang masih stay. Karena saat ini kita akan ada di tahap gimana cara memilih gambar yang baik dan benar untuk desain. Nggak baik dan benar juga sih, maksudnya yang menurut gue kayaknya ini bisa jadi pedoman buat kalian. Oke, coba yuk terapin 6 prinsip ini. Yang pertama, pilih foto yang berkualitas. Jangan tergiur oleh cover yang bagus. Coba kalau kalian di Google, klik kanan, klik tampilkan gambar di tab baru.
Nah, itu biasanya kalau dia ada tulisannya walaupun 1100 segala macam atau 1126 kali berapa gitu. Kalian klik itu kecil, itu gambarnya nggak high res. Itu apa saran dari gua. Lalu kalian juga pas milih gambar harus dilihat ini tuh ada license atau enggak. Gua paling males dan gue paling nggak suka atau nggak pernah sih lebih tepatnya. Itu gambar bagus, tapi ada copyrightnya gitu. Atau ada watermark, gue nggak akan pakai. Walaupun gue bisa ilanginnya, itu gue nggak akan pakai karena gue menghargai itu untuk ketentuan hukumnya ya. Yang kedua, sesuaikan dengan brand. Silakan cari apa yang ingin di highlight pada brandnya. Misalnya tadi brand bank, ya cari tentang elemen-elemen yang ada di bank. Jangan cari yang nggak sesuai dengan keyword karena itu memberi suatu kesan pertama bahwasanya oh maksud lu tuh kayak gini ya, tapi kayaknya kok agak cringe gitu ya. Nah itu mungkin akan ada omongan-omongan seperti itu. Oke, ada yang bertanya, mungkin ku akan coba ini dulu ya, jelasin 6 prinsip ini ya, baru ku akan ke pertanyaan itu. Yang ketiga, harus ada call to action. Nah, actionable ini di sini mempunyai makna foto ataupun gambar yang harus dipakai harus bisa mengarahkan pengunjung agar bisa melakukan hal yang ingin dituju. Buat desain kalau nggak ada tujuan buat apa gitu ya. Misalnya, gua mau desain ini banyak orang yang like, berarti silahkan kasih tombol yang mengarah ke tombol like. Nah, itu harus ada call to action. Yang ketiga, keempat, memakai foto yang real people. Ini boleh banget direkomendasiin karena sebab ini kebanyakan orang di Indonesia melihat suatu gambar visualisasi, bukan suatu melihat teks. Walaupun algoritma dalam Instagram atau Facebook dia melihat di bagian teks. Yang kelima, mewakili suatu produk. Masih iya sih kita udah buat desain nggak mewakili suatu produk. Misalnya kita buat produk skincare, tapi nggak ada tuh elemen-elemen beauty-nya, elemen-elemen kecantikannya, warna biru hitam, warna biru yang agak gelap. Kan nggak mungkin ya kita buat yang seperti itu tanpa ada penghias-penghias yang cantik-cantiknya kayak gitu. Tapi ini ada tapinya ya. Tapi kalau misalnya gambar ini nggak sesuai dengan produk kita, itu boleh banget sih, boleh, tapi jangan sampai keluar banget deh. Ntar terkesannya itu lebay parah ya. Yang terakhir, gambar itu harus terlihat unik. Nah, biar buat segmentasi terlebih dahulu. Jadi misalnya segmentasi gue di angka 17 sampai 18. Bagaimana orang bisa melihat segmentasi itu? Orang yang 17 18 bisa like, bisa komen, dan bisa yang lainnya. Nah, unik gambar ini dipilih sesuai sama target yang melihat karya kalian. Nah, kalau nggak sesuai kan pasti dibilangnya jelek ya. Nah, sebenarnya desain itu tidak ada yang jelek. Gitu. Oke, tadi ada yang bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, Muhammad Iqbal, silahkan. Halo, suaranya kecil, Kak. Halo, masih kecil Kak suaranya? Sudah kedengeran ya? Oh, ya, baru dengar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Izin bertanya, kalau membuat desain itu biar gak sulit tuh bagaimana ya untuk membuat gradasi untuk desain yang. Terima kasih. Sorry, tadi pertanyaannya adalah cara membuat gradasi. Cara untuk mendesain gradasi biar nggak sulit tuh bagaimana ya? Oh, cara membuat gradasi pada desain biar nggak sulit. Oke, Kak Iqbal, mungkin nanti saya kalau ada waktu ya, masih ada waktu panjang di sini, saya akan pakai software Adobe Illustrator. Mungkin kalau Canva dan lain-lainnya, saya kurang tahu nih untuk ngebuatnya gitu. Mungkin saya akan coba tampilkan. Saya akan lihat waktu ya buat teman-teman. Oke, kita akan coba next. Nanti akan saya jawab itu. Oke, akhirnya ada di step terakhir.
cara menentukan typography. Oke, sebelum ke typography, ya silakan Muhammad Iqbal, ada pertanyaan lagi? Untuk menentukan gambar yang pas itu bagaimana ya? Gambar Kriteria? yang pas untuk kriteria untuk menentukan gambar yang pas itu bagaimana ya? Oh, oke. Kalau yang pas tadi ada di slide sebelumnya, Kak Iqbal. Jadi kalau untuk ada 6 cara, itu pilih gambar yang berkualitas, sesuaiin gambar itu sama brand. Misalnya brandnya tentang kecantikan, cari elemen-elemen yang tentang kecantikan, gambar-gambar tentang mungkin podium yang ada di pantai dan lain-lain. Nah, kalau gambar itu juga kita harus memperhatikan CTA-nya. CTA itu adalah tombol atau button atau kotak itu biasanya untuk mengarahkan audiens ini mau kemana. Yang terakhir, yang keempat itu ada foto real couple atau real people atau orang. Biasanya kalau misalnya susah cari vektor ya gambar-gambar vektor bisa pakai yang gambar orang, tapi yang benar-benar sesuai. Lalu cari gambar yang sesuai dengan produk. Dan terakhir harus cari gambar yang unik seperti itu Kak Iqbal. Nanti materi ini akan saya share di grup. Nanti silakan di-download ya. Seperti itu. Oke. Yes, Kak Iqbal. Ya, terima kasih. Oh, oke. Oke, kita ada di tahap terakhir. Jadi, ini tahap terakhir itu kita akan menentukan typography. Typo atau typo. Ya, seperti itulah ya. Oke. Kayaknya ada pertanyaan di dalam kolom chat. Mungkin kita akan habisin ini dulu ya. Oke, sebelum memilih, kita kenalan dulu sama sejenisnya. Bukan sesama jenis ya, tapi sejenisnya. Jadi, typography itu sebenarnya banyak banget type-type-nya. Nah, yang di sini itu hanya gambaran umum. Nah, gambaran umumnya itu biasa ada 4, ada serif, sans serif, script, sama dekoratif. Kalau buat anak desain. Nah, serif ini buat teman-teman, kalau udah kita udah diberi tahu gitu ya. Jadi enak ngasih taunya. Kamu mau pakai desain yang serif atau sans serif atau apa tipenya? Ah, gue gak ngerti. Serif itu adalah yang punya mata kait mata pancing. Nah, biasanya itu dia lancip-lancip nih di ujung-ujungnya. Itu biasanya serif. Nah, contoh fontnya itu ada Bodoni, Droid serif, dan lain-lain. Kalau sans serif itu kebalikannya. Dia nggak ada yang lancip-lancip. Jadi nggak punya mata pancing. Maka sans serif maka sebutnya sans serif. Sans itu tidak, serif itu lancip. Berarti tidak lancip. Nah, itu doang. Script, bentuk di desain yang menyerupai tulisan tangan. Biasanya kayak tulisan-tulisan orang dulu tuh kata kaligrafi. Nah, biasa type-nya itu kalau di Davon adanya script. Contohnya itu ada Priscilla script, script empty bold, dan lain-lain. Terakhir ada dekoratif. Typeface ini bergaya display dan banyak banget sih dibutuhin untuk periklanan. Mungkin kayak teman-teman ngelihat poster-poster yang ada di apa ya, film. Nah, itu biasanya mereka pakai yang dekoratif. Tapi perhatikan lagi produknya apa gitu, atau itu film apa gitu. Nah, jangan sampai kita udah filmnya udah berlaga gitu, tapi fontnya kayak gini kan, ini kayak font Circus ya. Nah, ini biasa fontnya itu ada The Northern, terus Circus Manertus, dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Ini hanya gambaran umum ya, teman-teman. Oke. Ahmad Syakuri. Yes, silakan. Kak, ini untuk penulisan tipografi ini untuk lebih cocok digunakan untuk apa ya, Kak? Oke, typography ini cocok untuk buat desain yang ada di percetakan ataupun yang ada di sosial media. Sangat tidak disarankan untuk pembuatan skripsi ya, Kak Sokri. Karena biasanya itu udah ada penentuan kalau di skripsi. Tapi Kalau untuk kalau di presentasi ya maksudnya ya. head cover itu gimana, Kak? Apa Head cover. hard cover, maksudnya hard cover. Iya, Kak. Kalau dia ini hard cover buku atau majalah atau yang mana nih?
skripsi, proposal Kak, Oke. proposal. Oke, kalau di skripsi Kak Sakuri biasanya itu ada penentuan Kak. Misalnya ada Times New Roman atau yang lain-lain. Nah itu nggak boleh dilanggar sih biasanya. Kalau kita langgar biasanya udah main cara coret aja gitu. Jadi biasanya itu udah ditentukan sama kampus Kak, kayak gitu. Kalau misalnya diperbolehkan ya berarti tinggal disesuaikan saja sama produknya. Yes, kenapa? Kak Sakuri silakan. Masih ke Ahmad Syakuri kok. Halo Kak. Ya sudah Kak, sudah jelas Kak. Oh, oke. Oke, Kak Iqbal. Silakan Kak Iqbal. Ya kalau membuat tipografi itu semacam apa Kak? Yes, suaranya agak kurang jelas Kak. Boleh diulang? Kalau membuat tipografi itu ya gambarnya tuh seperti apa? Cara membuat tipografi. Oke, kalau cara membuatnya itu kan itu font ya Kak ya sebenarnya ya, itu font. Nah, kalau kita membuatnya itu ada plugin khusus atau ada software khusus. Nah, bisa kita gunain sih pakai Adobe Illustrator, cuma kita harus pakai plugin tambahan namanya. Nah, itu kita harus nge-create satu-satu sih Kak, seperti itu. Kalau boleh tahu mohon maaf Kak Iqbal. Kak Iqbal lagi di rumahnya lagi pada tidur kah? Soalnya suaranya kecil banget, Kak. Apa sudah menjawab, Kak Iqbal? Sudah. Oke. Thank you, Kak Iqbal, Kak Sakuri. Oke, mungkin kita akan jawab dulu ya ke Kak Hamidah. Kak, izin bertanya, misal kita buat desain banner untuk ditampilkan di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, tapi warna yang dimunculkan di tiap laptop maupun HP itu kan beda-beda. Nah, apakah ada tips agar warna yang semisal ada di layar laptop itu bisa 8-90% mirip dengan apa yang dilihat dari laptop atau HP orang lain? Terima kasih. Thank you, Kak Mida. Mungkin aku langsung jawab ya. Nah, biasanya itu kita harus ngelihat sih, itu berapa IPL dari layar laptop. Nah, kalau misalnya udah terlanjur beli laptop yang salah membuat desain, kan ada laptop khusus untuk desain, karena laptop khusus untuk desain itu biasanya speknya nggak terlalu tinggi, Kak. Tapi biasanya dia penekanannya itu ada di dalam layar display laptopnya atau layar monitornya yang ditekankan. Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau saya pun sebenarnya salah beli laptop waktu itu karena mau masuk SMK, terus tiba-tiba disuruh buat desain ya mau nggak mau beli laptop dan aku nggak tahu untuk buat beli laptop itu speknya seperti apa. Tapi semakin sini ku belajar. Nah, caranya biasanya pakai kalibrasi Kak. Ada namanya jasa kalibrasi monitor. Nah, mungkin bisa dicari sih Kak untuk di Instagram ataupun yang lain-lainnya pakai jasa kalibrasi itu. Nah, aku kurang tahu sih untuk harga kalibrasi, satu kalibrasi untuk di laptop itu berapa. Tapi saranku kalau misalnya beda-beda, boleh banget sebelum di display ke dalam marketplace, sebelum dipublish ke dalam marketplace, Kak Hamida share dulu nih ke handphone atau ke teman-temannya Kak Hamida pakai Hi-Res ya, file dokumen ke teman-temannya Kak Hamida atau teman-teman rekannya Kak Hamida atau teman-teman yang lainnya untuk bisa dilihat ini udah cocok atau belum warnanya. Seperti itu Kak Hamida. Apa menjawab pertanyaan dari Kak Hamida? Tunggu sampai 1 menit deh. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak sudah menjawab. Thank you Kak Hamida. Nanti boleh kok tanya-tanya lagi selain ini. Oke, kita lanjut ke dalam typography. Ini cara memilih typography. Ini menurut gua. Yang pertama, cari font. Cari fontnya itu yang mudah kebaca. Jangan sampai font yang alay, segala macam gede, segede gaban, ya kan? Tapi nggak bisa kebaca. Kan main dah. Itu sama sekali desainnya bukan desain yang biasa atau desain yang luar biasa bahkan disebut ya. Dan ini di dalam kemudahan ini dia memiliki fungsi sih. Kemudahan yang dibaca yang dimaksud adalah font yang bisa dipilih dalam tebal atau tipisnya. Nah, font ini cocok untuk memperindah hasil desain apabila sulit dibaca dan
apabila font ini kayaknya nggak sesuai dengan kepribadian dari desain tersebut. Yang kedua, boleh banget pakai 2 jenis font. Ini diperbolehkan. Sangat dimungkinkan dalam satu desain kamu membutuhkan lebih dari 1 jenis font. Jangan lebih dari 5. Ini saran gua. Jangan lebih dari 5. Karena kalau lebih dari 5 itu akan bikin puyeng sih. Kalau gua ngeliat desain, kayaknya gua udah bisa memperkirakan ini kayaknya ada 5 font. Nah, itu biasanya desain itu akan bikin pusing. Yang ketiga, tentukan mood dari desain kalian. Nah, kalau moodnya itu fun, ya cari font-font yang fun, yang menarik gitu. Kalian itu harus memahami dulu seperti apa mood yang akan disampaikan. Seperti yang dilansir dari Pixar Surplus, ya, font yang dipilih haruslah dapat mempertebal emosi, bukan membuat emosi orang. Ya, ini perlu ditekankan sih teman-teman. Kalau membuat emosi orang lain, itu desain kayaknya doa ya, bikin doa yang gak enak gitu ya. Yang keempat, gunakan font yang jelas. Nah, apabila kalian terpaksa menggunakan font seperti type handwriting, pastikan jarak antara huruf renggang, antar huruf itu renggang, dan perenggangan ini berfungsi untuk keterbacaan dari tiap huruf dalam font yang kalian pilih gitu. Jadi misalnya serif kalian renggangin, ya itu mah pagar bukan font itu ya. Jadi tolong diperhatikan kalau serif ya terlalu dempet juga nggak bagus, terlalu renggang juga nggak bagus. Nah itu harus diperhatikan. Yang keempat, cari font family yang beragam. Dengan menggunakan font family yang beragam, desain kalian itu bisa membuat hidup ya, bisa membuat desain itu hidup dan sesuai dengan mood yang sesuai dengan pesan kalian. Misalnya kalau gua cari font itu nyarinya selalu di Google Font ya. Kalau mentok banget di Google Font nggak ada ya udah carinya di Dafont. Tapi gue cari yang benar-benar full free. Kalau misalnya buat gue publish ke sosial media, biasanya buat pribadi. Misalnya kayak gue nggak jual suatu desain, nah gue biasanya buat pribadi doang. Tapi kalau gue jual buat desain, gue cari yang full free komersial. Jadi untuk jaga-jaga seperti itu. Oke, nah ini dia bankernya. Boleh banget kalian screenshot ataupun yang lainnya. Tapi sebenarnya udah ada sih, nanti drive-nya akan gue kasih ke kalian. Bankernya anak desain. Mungkin teman-teman yang tadi bingung cara milih gambar, cari font dan lain-lain, ini ada website yang khusus buat kalian. Daripada kalian cari-cari di Instagram yang FYP yang mana, nah ini bisa langsung klik aja kan. Nah, di sini yang pertama gue masukin adalah project management. Banyak banget teman-teman desainer ya. Namanya desainer harus bisa menata. Kalau folder aja nggak bisa ditata, gimana hasil desain kalian? Nah, itu harus perhatikan. Project management ini buat apa? Misalnya ada project A dan project B dengan waktu yang berdekatan. Project management ini membantu kalian untuk membagi mana yang priority dan mana yang belum priority. Biasanya kalau gue sendiri pakai Notion, Trello, Atlassian, Monday, dan Taskade. Semuanya udah pernah gue pakai. Tapi gue bukan endorse, bukannya apa ya. Notion ini yang paling banyak banget ya bukan paling banyak digunakan ya. Yang paling gampang banget untuk gua custom layoutnya seperti itu. Lalu kalau yang cari ide biasanya ada di Pinterest, Dribbble, Behance, DeviantArt atau ArtStation. Nah ini mungkin buat teman-teman yang kayak kok ada ya di DeviantArt, biasanya gua carinya cuma ada di Pinterest, Dribbble, Behance gitu ya. Ternyata ada di ArtStation dan DeviantArt juga. Kalau desainer, nah ini sih jangan terlalu porsir kalian ngedesain. Kalian harus tahu kalau misalnya gue stuck gue harus ngapain. Misalnya minum kopi lah, jalan-jalan lah, atau nonton film. Nah kalau lagi stres gue biasanya nonton Disney All Star ataupun Netflix ya, atau Prime Video atau Vio. Paling sering banget sih Disney All Star sama Netflix ya, untuk gue kayak cari inspirasi. Software design, nah yang tadi gue sampaikan. Banyak banget teman-teman. Ini lagi-lagi sebagian kecil. Illustrator, Photoshop, InDesign, Corel, Affinity, Figma, Blender, Lightroom, Canva, dan Create Vista. Nah, Create Vista ini seperti Canva, teman-teman. Cuman kayaknya gratis ya. Kalau nggak salah itu gratis Create Vista ini. Kalau Canva kan bisa juga gratis. Cuman ada yang bayar kan. Kayaknya Create Vista gratis semua, teman-teman. Jadi bisa gunain itu.
Illustrator biasa gue gunain apa? Kalau ditanya seperti itu, gue biasa gunain pakai Illustrator. Ada Adobe Photoshop juga yang biasa gue gunain. Biasanya kalau di percetakan pakainya InDesign. CorelDRAW juga biasa digunakan untuk percetakan. Affinity Designer ini sekali bayar sih teman-teman. Jadi kalau yang nggak mau bayar setiap bulan atau setiap tahun, Affinity Designer ini cocok buat kalian. Nah, Figma biasanya buat UI UX, Blender buat 3D dan lain-lain. Kalau nyari warna, kenapa si yuxpro.cc ini gede sendiri? Mungkin ada yang tahu? Silahkan. Mau acungkan tangan? Kalau ada yang tahu? Kayaknya belum ada yang tahu ya. Ya, kalau nyari warna biasanya kan kita nyarinya di Google ya. Color palette gitu. Atau warna yang cocok untuk apa gitu kan biasanya gitu. Nah, ini ada websitenya sebenarnya. Ada Planks biasa digunain. Planks, terus Color, Paletten. Nah, gue paling banget sering pakai Paletten sama Adobe Color CC. Cuman, ke-6 ini dan masih banyak lagi warna-warna yang lainnya, itu ada di uxpro.cc. Semuanya ada di sana. Semuanya ada di uxpro.cc. Seperti itu. Yang kalau buat butuh desain, nah, Freepik ya udah menjadi andalan ya suatu desainer ya. Ada Freepik, Evanto, Shutterstock untuk Shutterstock untuk gambar ataupun vektor. Ada Flaticon buat icon, Creative Market untuk berbagai jenis apa namanya hasil-hasil desain, mau presentasi dan lain-lainnya. Cuman bayarnya pakai dolar sih. Ada Gridsiver ya itu bawaannya Evanto juga ya. Creative Market juga bawaannya Evanto. Ada design bundles, icon coach. Nah, itu bisa digunakan untuk rekomendasi kalian. Kalau desain kalian butuh ilustrasi juga, biasanya gue juga pakai Blush sama Undraw. Jadi kayak ilustrasi lucu, unyu-unyu dikit-dikit gitu ya. Biasanya pakai Undraw, Blush, dan lain-lain. Ada, nah desainer itu problemnya ada dua. Kalau nggak WiFi, kalau nggak Drive yang penuh. Nah, coba gunain Drive sebulan ya 30.000 gitu ya, 32.000 kalau nggak salah udah sama pajak. Nah, jadi itu yang penyimpanannya berapa ya? 100 GB kalau nggak salah. Nah, kan daripada kita beli hard disk yang 5 juta, lebih baik kita bayar yang 30.000 gitu. Ya kalau dikaliin lebih 3 tahun ya lumayan sih. Gitu. Tapi kan kita butuh penyimpanan yang lebih. Ada Dropbox, Mediafire. Pertama kali sejujurnya gue pakai Mediafire karena nggak bayar. Walaupun ya kayaknya ada kapasitas waktu itu. Ada PC Code dan Mega. Kalau yang lagi nyari mockup ada di Original Mockup, Mockup World, Unblessed, and Free Mockup. Nah ini surganya anak desain teman-teman. Seperti itu. Nanti gue akan share kok. Oke. Quotes of the day. Asik. Quote of the day nggak tuh? Nah quotes of the day ini gue mencantumkan bahwasanya nggak ada orang yang jago dalam seni apapun. Karena mereka bisa dibilang jago, cepat, sampai tahu hal yang banyak. Bukan karena gelar ataupun dia pinter. Anak desain itu memang dasarnya udah pinter karena dia banyak insight yang dia masuk. Tapi, kenapa dia bisa dibilang mungkin jago ya kayak ayam? Karena mungkin dia sering berlatih buka laptop. Pagi buka laptop, desain. Pagi buka laptop, desain. Siang, habis itu desain. Buka laptop, langsung desain lagi. Karena dia sering berlatih dan lingkungannya yang mendukung. Gue udah sering berlatih, tapi lingkungan gue nggak mendukung ya. Itu menjadi suatu challenge sih buat kalian. Nah, dari Jaki, Siana Priu, Chief Director dari Lighttip. Oke, mungkin dari gue seperti itu, teman-teman. Gue mau tanya sih, sebelum kita ke terakhir, kayaknya ada highlight terakhir. Mungkin gue akan percepat kali ya ininya slide-nya. Oke. Tadi udah ada di spill dikit karena gue agak lupa hapus gitu ya. Karena itu sebenarnya ada di PowerPoint yang terakhir gitu. Oke, dan saatnya Ramatama dan serta giveaway. Giveaway. Jangan malu bertanya sama kita, mulai tanya aja kabar seperti itu. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Oke, kalau yang mau bertanya silakan raise hand ya teman-teman. Aku akan stop sharing. Oke, Kak Naura Nadia. Yes, Kak Naura. Halo
Kak, apa suara saya sudah terdengar? Iya. Oke, baik. Ini saya mau nanya, Kak. Kan kalau misalkan Mm-mm. mau ngedit gambar atau kayak poster gitu kan biasanya pakai CorelDRAW atau Photoshop gitu ya, Kak. Nah, kalau dilihat Mm-mm. dari fiturnya itu sebenarnya tuh lebih bagus mana gitu, Kak. Dan sebenarnya kalau untuk pemula itu lebih mudah yang mana gitu, Kak. Terus pertanyaan selanjutnya kan di sini saya ada tugas bikin artikel populer gitu, Kak. Nah, kalau Mm-mm. nyari referensi font atau typography buat artikel gitu, gimana ya Kak tipsnya? Kayak gitu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Haura Nadia. Biasa dipanggil Kak siapa? Kak Haura ya? Iya, Haura. bisa Oke, Haura. Kak Haura. Oh, oke. Kak Haura, jadi pertanyaan yang pertama tadi lebih enak mana sih Adobe Family atau Adobe Photoshop ataupun CorelDRAW? Nah, sejujurnya Kak Haura, ku tadi udah singgung sedikit, ku pertama kali di SMK itu belajar namanya CorelDRAW. X6 kalau nggak salah atau X5 ya. X5 atau ya X5 sampai X7 lah. Jadi aku belajar pertama pakai itu. Nah, memang toolsnya tuh kayak lebih gampang sih buat buat segala macam dan waktu itu juga banyak juga tutorial dari Indonesia ya. Karena kalau kayak Adobe waktu itu kebanyakan tutorial dari Rusia dan India waktu itu. Jadi agak pusing dengernya kan. Dan Adobe Photoshop. Kalau Adobe Photoshop ini kita harus tahu sih perbedaannya. Kita kalau apa namanya Adobe Photoshop itu untuk apa? Kalau Photoshop itu untuk kita manipulasi Kaura. Biasanya itu buat manipulasi. Tapi kalau CorelDRAW itu biasanya vektor. Nah, aku agak lupa sih tadi apa namanya menyampaikan. Jadi software design itu terbagi jadi dua. Ada bitmap dan ada vektor base-nya. Kalau bitmap itu biasanya gambar terlihat pecah. Tapi kalau vektor gambarnya tuh kalau di scroll lebih dalam dia nggak akan pecah kayak gitu. Nah, tergantung dari Kaura nih. Kalau Kaura apa demen manipulasi foto, nah biasanya tuh pakai Photoshop. Tapi kalau untuk vektor kayak buat desain Instagram atau yang lain-lainnya itu biasanya pakai Corel ataupun AI. Nah, kalau lebih mudah mana? Kalau untuk manipulasi ada pasti Photoshop. Tapi kalau buat yang apa namanya desain-desain layout biasa itu pakainya Corel gitu. Karena Photoshop biasanya kita kalau nggak setting yang serius ya itu dia akan pecah gambarnya Kak gitu. Misalnya kita lupa PPI-nya atau DPI-nya kita lupa. Kita nyantumin 12 gitu ya. Bahkan kan minimal 32 gitu. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan seperti itu Kaura. Lalu yang kedua untuk artikel ya Kaura. Kalau boleh tahu ini artikel untuk ilmiah atau artikel untuk kita publish yang ada di website? Ilmiah Kak. Oke, ilmiah. Lagi-lagi sih Kak, karena di kampusku juga ada ilmiah. Nah, biasanya ini buat poster ya, sorry, bukan buat artikelnya ya. Ya buat poster gitu Kak. Jadi kayak singkatnya dari artikel yang panjang. Oh, oke. Oke, kalau saya pribadi biasa kalau untuk poster untuk itu kan sebutannya resume ya, resumen singkatnya. Itu kalau nggak pakai serif, kalau nggak sans serif Kak Haura, itu banyak banget. Nah, jangan pakai dekoratif. Dekoratif mungkin lebih ke bagian yang highlightnya aja, tapi jangan terlalu lebay dekoratifnya. Kalau misalnya artikelnya tentang Jepang-Jepangan, nah itu bisa tuh type-type dekoratifnya itu cari yang kayak hurufnya agak Jepang-Jepangan gitu. Itu boleh. Tapi kalau misalnya menurut Kaura itu lebay untuk kita publish ke yang lain-lainnya, itu pakai aja serif atau enggak sans serif seperti itu Kaura. Apa sudah menjawab? Sudah Kak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Kaura. Oke, selanjutnya ada Kak Saukuri. Syukri ya, sorry, Ahmad Syukri, silahkan. Oke Kak, saya ingin bertanya. Ini kan saya ada tugas untuk membuat esai atau kerangka tentang outline-nya.
Untuk tools yang cocoknya itu gimana, Kak? Pinterest, menggunakan Pinterest atau Canva atau gimana gitu, Kak? Oke, ini Untuk kerangka dalam skripsi, proposal, atau kerangka untuk desain? Desain. Desain ya? Oke. Kalau di desain. desain, kalau di desain tadi seperti yang aku sampaikan, itu ada di bagian cari idenya itu di Pinterest, itu paling banyak banget. Tapi kalau untuk mencari yang lebih bagus, lebih yang bervariasi itu adanya di Dribbble, kalau nggak Behance, kayak gitu. Nah, kalau ArtStation tadi biasanya buat anime, ataupun DeviantArt itu buat anime biasanya, poster-poster anime, kayak gitu, Kak. Kalau Mungkin kalau di untuk Pinterest, di pin aja sih yang terbaik ya gitu. Jadi jangan di-skip gitu, di-pin aja di Pinterest. oh ya baik, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya, tadi apa, sorry, ada untuk apa? Ini kalau untuk teksnya itu lebih cocok untuk menggunakan font apa ya, Kak? Ya, kalau font tergantung sih. Kalau Kak Syukri itu posternya tentang yang tadi tumbuhan atau tentang mungkin tadi bank ya kalau nggak salah ya. Nah, bank itu biasanya cocok pakai sans serif kayak gitu. Kalau serif Oh, iya. dia terkesan kayak agak agak tipis dia kan soalnya font yang ada di ujung-ujungnya. Jadi terkesan kayak kurang cocok sama bank. Makanya kayak font BCA, Mandiri dan lain-lain, fontnya kan agak gemuk ya. Nah, dia menggunakan font dari bank font dari bank. Font yang jenisnya adalah sans serif kayak gitu. Oke, ada lagi mau atau udah cukup atau merasa kurang, Kak? Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak. Udah cukup, Kak. Oke, thank you Kak Syukri. Oke, mungkin tadi siapa lagi? Oh, tadi udah. Oke, mungkin aku baca di kolom komen kali ya, teman-teman. Oke, dari Kak Muhammad Iqbal. Kak, kalau mendesain apa harus menggambar dulu, Kak? Sejujurnya enggak sih kalau di digital ya, Kak Iqbal. Karena di digital bisa kita gambar online. Mungkin kalau untuk layouting dan lain-lainnya bisa banget kita gambar sih di online. Jadi sebagai referensi aja layout-layoutnya. Itu masuknya ke dalam wireframing yang tadi aku bilang hitam putih dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Izin bertanya dari Kak Firman. Untuk membuat desain, kita kan harus menentukan target desain kita. Nah, apakah mungkin untuk membuat desain yang bisa diterima atau cocok oleh semua orang lain ataupun golongan? Kalau omongan seperti ini, gue keinget dari omongannya Kak Jerome Pauline. Kalau nggak salah, gue lupa sih perkataannya. Jadi dia nggak tahu rumus sukses. Dia tahu hanya rumus kegagalannya itu menyenangkan orang lain. Sama juga tentang desain. Kalau desain kita diterima sama orang lain banyak, ya pasti ada desain yang nggak disukain sama orang banyak. Sebagus-bagusnya desain kita, pasti ada orang yang tidak suka. Sejelek-jeleknya desain kita, sudah pasti ada sedikit orang yang suka hasil dari karya desain kita, walaupun diri kita sendiri. Seperti itu, Kak Firman. Oke, ada pertanyaan lagi ya, Resen. Tadi Kak Syukri udah terjawab ya, Kak ya? Masih Resen. Sudah, Kak. Oke. Oke, di sini ada Kak Tandi. Silakan Kak Tandi. Ya, halo, selamat malam Kak. Malam. Ini saya mau nanya nih Kak. Nih, saya juga baru belajar desain sih, baru selama pandemi inilah gitu kan baru belajar desain. Nah, desain saya nih sering banget dibilang plagiat gitu kan. Padahal menurut saya sendiri kan desain-desain sekarang nggak ada yang 100% orisinil ya. Pasti kan desain-desain sekarang juga hasil daur ulang lah dari desain-desain yang udah ada gitu kan, atau lebih bisa disebut sebagai referensi gitu kan. Nah, menurut Kak sendiri, bagaimana cara agar desain yang kita ambil atau yang kita buat menggunakan referensi tersebut biar nggak dibilang plagiat, Kak? Nah, itu gimana ya, Pak? Oke, Kak Tandi, thank you. Jadi kalau menurut gue pribadi ya, desain itu memang masih benar, nggak ada 100% original.
Karena desain itu terbuat dari garis aja nggak tahu ya kita siapa yang buat itu dari pertama gitu kan. Nah, cara biar nggak dibilang plagiat yang pertama paling warna itu paling beda ya. Kalau udah warna udah beda tapi desain layoutnya masih sama, ya udah layoutnya itu harus dibuat identitas kalian itu seperti apa. Misalnya di desain itu ada bulat, kalian ganti kotak. Indonesia itu paling terkenal dengan ATM, amati tiru modifikasi. Jadi kalau misalnya ATM itu nggak digunakan benar-benar plek ya, plek gitu kan, itu udah pasti udah dibilang plagiat. Nah, mungkin banyak orang yang bilang juga desainnya kok sama ya kayak dia ya, oh desainnya sama kayak dia ya, oh desainnya sama kayak dia. Iya, gue memang referensinya seperti itu. Cuman kalau jawabannya kebanyakan seperti itu, mungkin coba diubah lagi desainnya. Misalnya desain yang tadinya apa sih, tanya dulu yang di laptop plagiat apa, oh karakternya, oh ya udah coba ubah karakternya seperti itu. Misalnya yang diubah, oh dari wallpapernya atau backgroundnya, oh ya udah silakan diubah backgroundnya. Kayak gitu Kak Tandi. Nah, kalau biar nggak dibilang plagiat juga, kita harus publish sebenarnya di sosial media ataupun di Google. Karena ketentuan yang ada di Indonesia juga mencakupi plagiarism. Jadi yang dibilang plagiarism, walaupun karya kita itu udah dibuat tahun 2016 misalnya, tapi orang yang 2017 ngeliat karya kita dan buat benar-benar tiplek sama dan dia publish di Google, nah itu yang publish di online itu yang kedetek tanggalnya dan tahunnya. Kalau misalnya yang original ini nggak dipublish, ya dia akan kalah hak ciptanya sama yang sudah dipublish. Seperti itu, Kak Tandi. Apa sudah menjawab? Oke, baik. Terima kasih Kak atas sarannya. Oke, thank you Kak Tandi. Oke, dari Kak Haura lagi, silakan Kak Haura. Mau nanya Kak, jadi kalau misalkan kita tuh lagi ngedit desain gitu Kak, terus tapi desainnya itu tuh harus premium gitu Kak. Nah, untuk gimana sih tips dari Kakak untuk meminimalisir pengeluaran kayak nggak perlu beli premium tapi tetap desainnya tuh kita tuh dapatnya yang kayak mirip-mirip sama yang premium gitu Kak. Oke Kak Haura. Thank you. Kalau ku dulu pernah ngalamin kayak gitu, duit nggak ada tapi kayak mungkin free pick ataupun apa namanya Flaticon itu bayar. Jadi kalau saya ya udah kalau benar-benar ini kayaknya cocok banget sih buat desain gua gitu ya. Itu biasanya gue pribadi Kaura itu gua akan layout ulang. Gua akan buat pakai pen tool yang menyerupai seperti itu walaupun kayaknya gua nggak bisa buat seperti itu. Nah, biasanya itu yang pertama. Atau yang kedua, cari di Pinterest ataupun yang lainnya. Nah, biasanya di Pinterest dan lainnya itu ada link. Nah, linknya itu biasanya kita kalau di beruntung banget ya, kalau lagi beruntung banget itu ada untuk download vektornya. Biasanya download itu pakai .ips. Nah, itu bisa banget dipakai di Pinterest kayak gitu. Yang kedua, sebelum kita kalau misalnya dua cara itu agak susah, yang ketiga ini yang mungkin paling muktahir. Coba cari dulu isi kontennya itu sebenarnya apa, briefnya itu seperti apa, tag funnelnya itu mau kayak gimana, orang mana yang kita tuju. Jadi premium ini kita udah ngebayangin, oh iya ya kalau di free pick ini premium ini yang kayak gini itu bayar. Ada nggak ya opsi lain? Jadi ada beberapa opsi pas di wireframe kayak gitu Kahura. Jadi kita nggak berfokus ke dalam satu desain aja. Jadi memang kita harus memperhatikan karya-karya kita ke depannya dari isi yang ada gitu, dari brief yang ada. Kayak gitu Kak Aura. Apa sudah menjawab? Baik Kak, sudah menjawab. Terima kasih. Sami-sami. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau kita langsung masuk ke giveaway kali ya? Oke, kita akan tunggu mungkin sampai jam 99. Oke teman-teman, mungkin kita kembali nunggu pertanyaan. Aku mau tak absen dulu dong. Kalian dari mana aja boleh tulis di kolom komentar. Tulis yuk, atau mau buka suara juga boleh. Segala macam. Kak, oh dari Bekasi. Halo Bekasi. Dari Yang lain Jakarta, ada Kak. yang sekarang.
Oh, Jakarta. Kak Sakuri dari mana? Jakarta mana? Dari Jakarta Kemayor. Oh, Kemayoran, Jakarta Pusat ya. Oke, Iya, Kak. Kalimantan hadir, Karawang, Kak. Oke, Kak Sakuri. Salam kenal, aku Zaki, aku dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sragen, Kalimantan hadir, Kak. Jawa mana, Kak Nur? Firman, Jawa Timur. Danau Toba, wow, aku kayaknya mau ke Danau Toba deh. Terus ada Fauji Alexander dari kota Tanjung Pinang. Cilacap, Pekanbaru, Riau hadir. Jakarta Utara, Mas. Wow, kita satu geng ya, satu utara ya, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Kak. Gresik, Jawa Timur hadir. Padang, Yogyakarta. Oh my God, kalian sangat-sangat excited ya. Thank you banget. Kita akan berkolaborasi bersama. Boleh banget ya add LinkedIn saya di Muhammad Zaki untuk kita sharing-sharing kayak gitu. Oke, Yogyakarta, Gresik. Oh my God, banyak ya. Aku agak useless. Useless. Kok agak sangat-sangat terharu ya dengarnya. Oke, dari Warakas. Warakas dari mana tuh Kak Feby? Kayaknya hanya sebagian orang yang tahu ya Kak Feby ya. Warakas, mungkin Kakak coba jelasin. Warakas itu tempatku juga di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mungkin yang dari Warakas, saya hello, hai. Aku dari Warakas juga. Oke. Oke, sebelum ke giveaway, aku mau agak kasih ini sih. Kalau misalnya nih teman-teman, boleh banget ya diramein di kolom komentar. Kalau misalnya aku kasih tambahan giveaway untuk bisnis ya. 3 orang bisnis akan kita kelola dari Live Tips secara gratis senilai 15 juta rupiah. Dan organisasi kita akan beri coaching untuk cara bagaimana untuk peningkatan sosial media secara gratis untuk 3 organisasi, OSIS ataupun BEM ataupun organisasi yang lainnya di masyarakat. Kalau kalian mau atau enggak secara gratis. Kalau nggak mau sih nggak apa-apa. Kalau mau Kak, mau banget Kak. Oke, ini 2 doang nih, 3. Mau Kak yang organisasi, hehehe. Serius baru 3 orang nih, 4. Aku juga mau. Oke, 5. Oke, lumayan ya yang mau. Oke, insya Allah mau. Oke, aku akan kasih ya ketentuannya. Nanti coba disimak sebelum saya kasih sertifikat, karena tadi ada yang ngechat diriku di WhatsApp. Mohon maaf banget belum bisa kebaca karena aku kan yang bawain materi. Nanti chat lagi aja kalau misalnya sudah materi selesai. Saatnya kita akan giveaway. Saya akan screen record. Saya akan set screen lagi untuk pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya siapa cepat dia tangkap ya, akan dia dapatin hadiah. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah lah ya. Sudah? Sudah lah ya. Oke. Sudah. Sudah, Kak. Oke, thank you Kak Syukri. Jadi, ini siapkan jawaban tercepat kalian. Ini di chat ya, kolom chat ya, kolom di chat. Bukan diangkat resen tangan. Di chat aja cepet-cepetan. Untuk saldo dana sebesar 25.000 untuk 1 orang. Jadi totalnya ada 4 orang yang akan menang ya. Jadi kurang lebih ada di angka 100.000 ya, 200.000 ya buat kalian untuk 100.000. Totalnya itu 100.000 untuk kalian yang beruntung. Jadi 100.000 lagi nanti ada di pertanyaan yang terakhir. Oke. 1. Tak dulu Kak Sukri, sabar ya. Ini belum pertanyaannya. Oke, nomor 1 pertanyaannya. Gue juga dideg-degan nih. Oke, menurut data tahun 2022 dari We Are Social IDN dan Republika, berapa banyak pengguna internet aktif di Indonesia? Yo, ayo.
Boleh kayak mendekati boleh. Kak Firman 2,1. Yang lain ayo. Yang lain berapa? Baru Kak Firman. 1 miliar. 210 juta Ardian. 2,5 M. 210 juta. Oke, aku tunggu sampai 9.15. Masih ada kesempatan. 210, 2,1 juta. Oke. Iqbal 2,1 juta. Ayo sampai 9.15. 210. Ayo. Yang udah jawab jangan ya. 175 sampai 210. 204,7. 191 juta. Oke, kita tutup dari Kak Tandi sampai Kak Tandi ya. 191 juta. Jawabannya adalah jeng 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 jet. Pengguna aktif di Indonesia sebesar 2,1 miliar di Indonesia. Oke, coba kulihat 2,1 itu saha yang jawab nih. Kak Firman yang nomor pertama. Oke, Kak Firman, nanti chat saya ya di grup beserta nama dan emailnya. Oke, buat yang belum jangan berkecil hati, masih ada 3 lagi pertanyaan. Kita next ya. Sebutkan teori warna menurut Om Brewster. Ayo, sebutkan. Ada berapa ya waktu itu ya? Ada berapa tadi ya? Silakan dijawab sampai 9.16. Oke, 4. Sebutkan. Bukan berapa, sebutkan. Ayo. Sebutkan. Oke. Kita sampai 9.17. Primer sekunder, tersier, dan netral Kak. 1-3. Primer sekunder. Yakin warna premier, merah, kuning, biru, magenta, dan lain-lain. Oke. Wow. Seru ya. Ternyata ya kayak gini ya. Kirain agak kurang seru. Primer, sekunder, tersier, dan warna netral. Oke. Hijau, biru, merah. Oke, warna premier, sekunder, tersier, netral. Ayo, 1 menit lagi buat teman-teman. 3 warna sekunder, tersier, premier. 3 warna sekunder, tersier, premier dari Kak Robiatul. Premier, sekunder, netral. Yo. Ayo apa yuk? Oke, kita tutup sampai kamu Muhammad Iqbal. Kita lihat, jadi jawabannya adalah menurut teori dari Om Brewster, itu ada premier, sekunder, tersier, dan warna netral. Hanya ada 4 seperti itu. Oke teman-teman. Nah, aku akan coba lihat aksen atau penulisan ada yang typo atau enggak ya. Oke, jawab pertama itu dari Kak Marlon. Primer, oke. Primer, tersier, sekunder, dan netral. 4-4 kan Nora Ahmad. Oke, selamat Kak Marlon. Anda dapat giveaway. Nanti silakan chat saya selesai webinar ini ya, beserta nama dan emailnya. Seperti itu. Bagi yang belum, jangan berkecil hati lagi karena masih ada 2. Oke, yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan secara singkat elemen desain layout yang wajib diketahui. Yo. Jelaskannya itu kayak apa? Bukan kayak jelaskan mengenai apa gitu. Yuk, saya tunggu sampai 9.19. Oke, elemen desain layout, teks, gambar, garis, bentuk, ruang putih. Elemen teks, elemen visual, invisible element. Oke, sedikit kisi-kisi. Kak Ahmad Hakul yakin udah mendekati, cuman tolong jelasin Kak. Apa aja? Maksudnya teks itu apa? Garis itu apa? Gambar apa? Menurut Kak Hakul. Kak yakin aja. Yuk. Sampai 9.19. Mungkin pada ngetik kali ya. Agak panjang kayak teks ini ya. Oke. Wow, kalau biatu. Langsung ya Bun. Teks, elemen teks, dunia heading, gambar, foto. Oke, ada gambar, teks, garis, bentuk. Oke.
1, 2, 3, 4. Kayaknya Kak yakin sama Kak Robiatul nyatet ya. Kak Mayor. Oke, kita tutup sampai Kak Mayor Tony. Oke, kok kan coba jelaskan kembali. Jadi, untuk elemen yang wajib diketahui ya, itu ada 5. Yang pertama ada teks, gambar, garis, bentuk, dan ruang putih. Oke, ruang putih. Kita lihat dari Kak Sakuri. Iya ya, Kak. Ya, Ahmad Hakul yakin jawabannya. Ini kita kunci semuanya ya. Elemen desain, teks, gambar, garis, bentuk, ruang putih. Itu udah benar. Cuman kan kita minta coba agak dijelaskan singkat. Kak Jovami juga sama. Ahmad Syakuri pembatas. Grid itu pembatas. Tipografi itu tipografi. Itu udah 2. Warna. Gambar, white space. Kayaknya grid bukan ya. Grid itu tadi kotak pembatas yang digunakan untuk menata elemen. Agak kurang ke Ahmad Syukri yang grid. Sayangnya agak kurang. Karobiato teks elemen ke teks. Ada gambar, garis, bentuk. Oke, white space-nya belum disebut ya, Karobiatul. Mata yakin. Teks, gambar, garis, bentuk. Oh, sama ya. Teks, elemen yang berjudul paragraf. Image, gambar. Line, garis. Shape, bentuk, wasuang. Kak Iqbal kayaknya agak mendekati. Cuman agak yang lebih komplit. Teks, gambar, garis, bentuk. Google ya pada cepat banget ya sisi ya. Tadi bisa aja. Ruang putih, ruang kosong. Oke. Tadi yang mendekati adalah Kak Ahmad Syukri dan Kak Ahmad Akil yakin. Karena kalian mendekati dua-duanya, nggak apa-apa deh. Kalian berdua langsung chat saya. Jadi aku lebih 25 tidak apa-apa buat kalian berdua. Yeay, nanti coba chat saya ya untuk nama dan email kalian. Terakhir teman-teman, sebutkan 6 cara memilih gambar pada desain. Ini 6 cara doang. 6 cara, cepat. Yo, langsung. Yo. Alhamdulillah. Oke, yuk 6 cara. Nggak usah dijelasin nggak apa-apa karena 6 cara doang. Ayo, mungkin pakai laptop langsung ya, pindah-pindahan tab dan lain-lainnya ya. Yo, 6 cara. Hanya 6 cara, teman-teman. Kita tunggu sampai 9:23. Apakah tidak ada yang menjawab? Apakah tidak ada yang menjawab? Yang sudah menjawab apakah boleh? Boleh banget sih. Jadi kan lumayan tuh jadi 50. Ya kan? Yo. Semangat. Beneran jadi yang jawab. Oke, kata tadi pilih foto berkualitas, sesuaikan dengan brand yang dimiliki, mengandung call to action, mewakili produk real people, berkualitas, call to action, mewakili produk misalnya brand, pakai foto real people, and unique. Oke. Yuk, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Belum tentu ada yang benar. Jawab cepat, belum tentu ada yang benar. Yuk. 1 menit loh. Hahaha. Tadi ada yang cepat, tapi agak kurang. Ya kan? Pilih foto berkualitas. Sesuaikan dengan brand yang dimiliki sebagai produk. Oke. Sudah ditutup sampai ke Naura ya. Oke, jawabannya adalah jeng. Jawabannya adalah, gue sebenarnya juga nyari sih, nyari biar takut nggak salah. Oke. Kalian milih gambar, foto yang berkualitas, ada call to action atau CTA, sesuaikan dengan brand, memakai foto real people, mewakili produk, dan terlihat unik. Oke, kita lihat dari Kak Tandi. Foto yang berkualitas, sesuaikan brand, mengandung call to action, mewakili produk, memakai foto real people, and terlihat unik. Oke, selamat Kak Tandi. Anda mendapatkan giveaway dari kita. Nanti boleh banget chat ya, email beserta namanya di pribadi. Thank you, dan thank you-nya karena kalian dari banyak banget. Kak Iqbal, wow. Langsung dijelaskan panjang ya Kak Iqbal. Dan 4, thank you loh Kak Iqbal.
Tapi kata dia mana, mohon maaf. Oke, karena tadi banyak banget yang minat ya sama untuk pembelajaran dan bisnis. Jadi akhirnya adalah, sebelum itu ada 100.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing 50.000. Perhatikan ya, 50.000. Kirimkan cerita yang dikemas dalam foto ataupun video dalam acara webinar hari ini. Tag Instagram Live dan kirimkan melalui link bit.ly GF strip 1 LTF ya. Kirimkan di situ. Paling lambat tanggal 18 dan kita akan umumkan di tanggal 19 di Instagramnya Live. Oke, kalian boleh banget screenshot atau screenshot yang ada di kegiatan kalian hari ini ataupun tentang poster, tentang curhatan kalian, kenapa kalian pengen banget belajar desain dan lain-lain. Seperti itu. Oke, boleh banget ya. Ini 50.000 satu orang. Lumayan, makanya agak gede, agak butuh effort ya. Kalau mau buat desain juga boleh. Oke, karena tadi banyak banget yang minta, akhirnya 3 bisnis akan mendapatkan social media manajemen gratis dan free training untuk 3 sekolah ataupun organisasi dan webinar ya. Jadi ini kalau untuk SMM-nya kalian akan dapat bisnis gratis, content planning selama 30 hari atau 1 bulan, optimalisasi apa sih sebetulnya? Optimalize lah bahasa Inggrisnya itu. Di bagian bio dan 30 desain serta masih banyak yang lainnya itu gratis. Oke. Ada total 20 juta. Cukup kirimkan proposal ke livetif.project@gmail.com dan kan yang ada di bio link yang ada di Livetif. Ya, bio link. Di bio linknya kreatif di Instagram kan ada bio linknya ya, yang kontak.link hashtag hashtag Livetif. Ya, aku akan coba kirimkan. Boleh ketik aja nggak Kak? Oh, oke. Nah, itu silakan di save ya, kontak.link._livetif. Nanti ini sebenarnya sih akan di-publish sih di minggu depan. Cuman buat kalian kayaknya sekarang aja deh. Jadi buat teman-teman yang lagi sekolah, lagi ada BEM gitu ya, atau Badan Eksekutif Mahasiswa atau organisasi OSIS dan lain-lainnya yang mau kami coaching dari Livetif, boleh banget langsung kirimkan proposalnya. Untuk contohnya juga ada di bio link ya teman-teman. Jadi hanya untuk 3 sekolah. Kalau ditanya paling lambat kapan sih Kak? Kayaknya ini agak butuh effort, kita akan buka terus sih. Tapi kalau misalnya kita udah tutup, kita akan publish di sosial media bahwasanya siapa saja yang sudah diterima. Seperti itu. Oke. Kalau dari saya mungkin seperti itu teman-teman semuanya. Ada pertanyaan untuk yang tadi 3 SMM bisnis dan free training untuk 3 sekolah ataupun materi yang lainnya, atau mau sharing juga boleh. Silahkan sebelum saya kirimkan link sertifikat. Pasti udah nunggu sih ini ya. Namanya sertifikat tuh pasti nunggu. Yuk. Ada yang mau bertanya? Oke, ada yang bertanya. Apa ada lanjutannya, Kak? Ini akan ada lanjutannya sih. Kalian tunggu aja ya di Instagramnya livetif.id. Izin Min, untuk sertifikat itu kapan dibagikan? Oke, sertifikat saya akan kirimkan sekarang. Ya, hanya di webinar ini dan sampai jam 12 malam saja. Karena ini yang didaftarkan ada kurang lebih 120 lebih yang tadi gue ucapkan. Tapi banyak banget yang tidak bisa hadir. Jadi untuk kalian saja. Silakan di-save dulu ya linknya dan jangan dikirimkan ke siapapun karena email ini akan otomatis dikirimkan kepada kalian yang sudah mendaftar di Livetif database kami. Seperti itu. Oke, Kak, ini kan udah rame webinar part 2-nya kapan? Ditunggu ya. Kayaknya kita mau bahas apa ya webinar kedua? Kalian ada ide nggak? Oke.
Mungkin formnya boleh di save dulu di mana, tapi sampai jam 12 malam ya teman-teman, itu udah otomatis ketutup di database kami. Jadi kalau yang mau dapat sertifikat silahkan isi di link tersebut. Bagi yang tidak mendapatkan link seperti itu, jangan di-share ke manapun karena akan berisiko kita akan delete di database kami. Gitu. Oke, Kak tadi bilang, Kak ini kan udah rame, webinar part 2-nya kapan? Kalian ada ide nggak webinar keduanya itu mau tentang apa? Spill dong. Yuk, yuk, yuk. Ternyata udah sampai jam 9.30 ya teman-teman. Udah malam ternyata. Haha. Manajemen desain, Kak. Part 2. Desain interior. Wow, desain interior. Lebih ke praktek aja. Oke. Lebih ke praktek aja. Lebih seru. Cus, boleh. Oke. Brief design, Mas. Iya sih, brief design emang penting banget ya. Oke, kita akan tampung. Oke. Mungkin kita akan sampai paling telat banget tuh jam 10. Jadi saya akan coba untuk contoh buat kalian untuk di Adobe Illustrator ya. Tadi kan ada yang nanya bagaimana sih nyusun gradien, ya kan? Terus bagaimana cara teks yang tepat. Nah, untuk softwarenya, gua hari ini akan coba spill dikit gimana setting di Adobe Illustrator CC 2021. Bagi yang punya CS6 juga boleh karena toolsnya ya kurang lebih hampir sama lah ya teman-teman. Kalau yang bagi Canva, mohon maaf, aku saat ini masih penyesuaian sama Canva karena sudah terbiasa sama Adobe ya, Adobe Family. Jadi aku akan coba share screen. Ada yang mau masuk guys, ternyata. Oke, yang tuh link ku nggak akan kirimkan lagi ya teman-teman. Cukup yang tadi sampai tadi saja. Ya, kalau yang sudah dapat link juga boleh. Aku akan coba share. Ini buat teman-teman ya, terakhir bonus. Jadi bagaimana cara untuk prakteknya? Oke, ini sudah terlihat ya presentasinya. Jadi ini adalah Adobe Illustrator. Yang perlu diketahui kita harus susun untuk layout atau apa ya, workspace. Sebutan di Illustrator itu workspace. Workspace di Illustratornya. Pertama ya kita Ctrl N, ya kan. Terus preset detailnya tinggal kasih nama misalnya apa, contoh misalnya. Terus width-nya ini diganti pixel atau apa, nah yang sesuai. Misalnya kalau buat poster pakainya pixel. Itu di angka 1:1, 500 kali 500 atau 1000 kali 1000 gitu. Nah, orientation-nya tinggal dipakai artboard. Artboard itu kanvas. Kanvasnya itu butuh satu atau berapa gitu, berapa desain. Nah, kalau di Illustrator bisa pakai itu. Apa namanya, Photoshop juga bisa sih, cuman Corelku lupa pakainya apa. Nah ini yang aku tadi bilang buat type-nya, color modenya itu hanya ada 2, RGB atau nggak CMYK. Kalau kita gunain buat Instagram pakainya ya RGB, kalau buat percetakan ya CMYK gitu ya. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya itu ada ini raster effect yang tadi aku bilang PPI dan DPI. Nah PPI-nya itu kalau bisa 300, yang paling recommended 300, jangan sampai pakai yang di luar itu. Kalau di Illustrator sih cuma ada 4 ini, tapi kalau di Photoshop kita bisa nulis gitu. Nah minimum ya 72 lah kalau buat dicetak ya, karena kan filenya gede banget ya, 72 minimal, jangan 36. Kasihan kalian udah desain bagus tapi agak retak gitu ya desainnya. Preview modenya tetap aja default, oke? And create. Oke. Kok tidak mulai ya? Oke, agak loading tadi, mohon maaf. Selanjutnya, bagaimana cara nyusun workspace? Workspace itu di Illustrator ada di sini. Ini namanya workspace. Nah, workspace ini penyusunannya ada di sini dan ada di sini, tapi emang lebih paling banyak di sini disusunnya. Nah, tadinya tuh nggak seperti ini. Tadinya tuh kalian kalau buat tuh adanya di Essentials kalau nggak salah ya. Nah, paling tampilannya pertama kayak gini teman-teman workspace-nya. Kan bingung ya, kita mau nyari teks kok nggak ada di kanan. Nah ini biasanya bikin orang gumoh, bikin orang kesel. Nah cara nyusunnya adalah kalian klik yang ini dan klik Essential Classic.
Nah, di Essential Classic ini, dia langsung ada nih tombol-tombol seperti ini. Cuman tambahan dari gua adalah klik window, tambahin untuk Pathfinder, ya. Pathfinder juga sudah ada karena gue udah punya. Lalu ada di bagian type, karakter. Nah, masukin dua ini. Karena ini dua ini pentingnya minta ampun bagi di Illustrator. Itu saran gua. Nah, selanjutnya jangan lupa di save. Sorry. Jangan lupa di save. Di save-nya itu klik di bagian new workspace and tulis workspace kalian. Tujuannya apa? Kalau kalian buka Illustrator, workspace-nya akan tetap sama. Gitu. Nggak pakai yang esensial saja. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara buat gradien? Oke, buat gradien kan kita buat garis dulu ya. Garis kita kasih warna misalnya warna ini. Nah, gradien kan ada di ikonnya ini nih, gradien atau G biasanya. Oke. Nah, tongolnya ini, nongolnya seperti ini. Ini default nih ya kalau di Illustrator. Biasanya ini kita akan ubah warnanya. Nah, ini kan warna monokromatik ya yang tadi dijelaskan. Cara ngerubah warnanya adalah klik di bagian ini. Nah, bagian RGB. Kalau kalian ke CMYK, dia kan warnanya gelap cuma sini dong tuh, gelap. Kalian klik RGB. Misalnya gue akan pilih warna biru. Biru masuknya kemana sih? Nah, kalian pakai tools yang tadi itu, yang Paleton ataupun Adobe Color CC. Lalu ini kalau kalian mau gelap jangan hitam seperti ini. Tapi kalian pakai warnanya yang sama, RGB-nya yang sama, ya. Nih RGB-nya yang sama, ikutin aja di pick color-nya. Cuman ininya diturunin. Kalian mau dia lebih gelap atau enggak? Kalau lebih gelap tinggal diturunin aja. Jadi nuruninnya sebenarnya sih pakai yang ini sih teman-teman. Cuman kalau di gradient dia nggak bisa. Gitu. Jadi agak diturunin. Dan ini kan kelihatannya biasa aja ya. Kalau misalnya ini agak hitam biru ketemu biru gitu. Nah kalau dia biasa aja, kalian biasanya kan kalau gradient itu kalau nggak gini ya. Kalau nggak gini horizontal, kalau nggak vertikal. Terbalik ya, vertikal kalau nggak horizontal. Nah sarannya jangan dari pojok ketemu pojok, tapi diagonal. Dari sini ketemu sini. Nah ininya diatur. Mana yang lebih highlight. Mana yang mau dikelihatan teksnya. Seperti itu. Ini akan terlihat smooth. Kalau misalnya pakai radial, kalau kayak gini kan nggak kelihatan smooth. Ambil pojoknya. Besar lingkarannya. Seperti itu. Jadi pojok ini berpengaruh untuk mana yang paling terang dan mana yang mau di-highlight. Nah itu desain kalian akan bisa terlihat ciamik. Kalau kayak gini gelap banget kayaknya ya. Nah tambahin kayak mungkin ini desain mau cerah atau enggak. Kayak gini tadi ke siapa? Ke Iqbal kalau nggak salah ya. Nah kayak gitu. Oke, mungkin ini sih pembahasan dari pembuatan desain sementara. Seperti itu. Oke, cara menggabungkan desain interaktif yang baik untuk influencer Kak next webinar ya. Oke, ditampung. Desain dari apkuprox.co. Oh, itu website Kak Sukri. Pengen deh ada pembahasan NFT untuk desainer grafis. Itu 3D Kak Zulfami. Tapi boleh nanti kita akan bahas. Mau sharing juga, nyari referensi sekarang juga bisa lewat AI kayak DLI. Monjuri juga bisa disesuaikan dengan yang kita mau. Boleh, thank you Kak Firman atas infonya. Mungkin itu dari kita pada hari ini, teman-teman semuanya. Mungkin boleh on cam buat kita sesi foto bersama sebelum kita tutup. Yuk, silakan on cam. Kita tunggu sampai 9.40. Yuk, yuk, yuk. Boleh banget. Nggak usah dandan juga nggak apa-apa sih. Nggak usah dandan juga, boleh. Yuk, sampai 9.40 ya, teman-teman. Oke, kami tunggu sampai 19. 19. 93.
9.40. Oke. Masih ada 1 menit. Mungkin ini cowok-cowok semua ya. Yang cewek-cewek pada kemana ini? Ya Allah. Saya dari STM. Temunya cowok-cowok. Di webinar cowok-cowok lagi. Aduh. Oke. Masih ada 1 menit lagi sih sebenarnya. Yang cewek tolong dong. Ada penghias dikit ya kan. Coba aku change layout ya. Oh, ada Kak Feby. Akhirnya ada perempuan 1 ya kan. Oke. Karena udah 9.40 ya. Aku langsung screenshot ya. Siapkan wajah terbaik kalian. Karena nggak dipublish juga sih di website ataupun di yang lainnya. Oke. Oh, ada Kak Rahmatika. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Oke. Gaya terakhir bebas ya. Tapi jangan jungkir balik, mohon maaf. Karena kameranya di depan ya. Kalau jungkir balik nggak baik. Oke, silakan gaya kedua ya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Kalau mau ada pertanyaan, silakan tanya di grup dan mohon maaf ya, jangan jualan karena itu lapak untuk kita saling sharing. Seperti itu. Tanya-tanya desain dan saya akan gunakan, saya akan buka di forumnya, jadi kalian bisa tanya-tanya gitu. Sampai berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan dan event next selanjutnya yang ada di Instagram livestips.id. Oke, see you. Sampai berjumpa di event selanjutnya. Thank you semua. Baik Kak, terima kasih Kak atas infonya Kak. Izin pamit. Baik. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Sandi. Bye. Terima kasih banyak Kak Zaki. Thank you. Terima Thank kasih Kak you. Zaki atas infonya. Thank you. Izin Kak Misalnya. Oke, silahkan. Aku langsung. Aku kayaknya belum bisa ini ya. Terima kasih banyak ya. Thank you semua.